Baru saja menandatangani surat cerai, ibu mertua saya mencibir, 1 sen pun jangan harap bisa kau bawa pergi. Saya tidak membantah, hanya melakukan satu hal. Keesokan harinya, seluruh keluarga besar suami 8 orang kehilangan segalanya, dihina karena mandul, dan diusir dengan tangan hampa tepat di pengadilan. Kirana Putri hanya tersenyum dingin, memulai rencana Phoenix. 10 menit kemudian, musik, seluruh klan keluarga suaminya, yang berjumlah 8 orang terlempar ke trotoar. Tapi itu baru permulaan. Di balik suami pengecut itu ada konspirasi perebutan aset triliunan rupiah, musik rahasia besar yang tersembunyi selama 30 tahun, dan kebenaran mengerikan tentang musik malam, saat ia kehilangan anaknya. Ketika musuh sebenarnya terungkap, akankah sang Phoenix sempat terlahir kembali dari abu? Jangan lewatkan musik 1 detik pun, pembalasan dendam yang memuaskan dan kartu truf terakhir sedang menanti Anda. Saya baru saja musik meletakkan pena setelah menandatangani surat cerai, ketika Bu Siska, mantan ibu mertua saya, tertawa sinis. Lebih baik kau enyah dari rumah ini dengan tangan hampa, 1 rupiah pun jangan harap bisa kau bawa. Pernyataan tajam itu menggema tepat di depan pintu ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pintu kayu yang berat baru saja tertutup di belakang saya. Memutus total 3 tahun pernikahan. Udara di dalam ruang mediasi terasa dingin karena AC. Tetapi sesak oleh kebohongan. Hakim parubaya itu menatap saya dengan sorot mata yang sedikit kasihan ketika saya dengan sukarela tidak menuntut pembagian harta gono gini apapun, hanya berharap bisa segera bebas. Beliau tidak tahu, dan tidak perlu tahu, bahwa kelonggaran yang saya berikan hanyalah sebuah sandiwara. Di luar koridor pengadilan, musik hawa panas Jakarta di bulan Juli langsung menyergap. Matahari yang terik menyengat, seolah ingin membakar segalanya. Musik. Persis seperti cara keluarga Wijoyo mencoba membakar jiwa saya selama 3 tahun terakhir. Musik. Keringat mulai membasahi dahi, tetapi hati saya sedingin es. Mereka pikir saya akan menangis, meratap memohon musik, atau setidaknya hancur. Mereka salah. Air mata Kirana Putri ini sudah mengering musik sejak malam saya kehilangan anak saya sendirian di rumah sakit. Bu Siska, dengan bibir yang dicibirkan khasnya, berdiri menghalangi jalan keluar. Hari ini adalah hari bahagianya. Jadi ia mengenakan kebaya brokat mewah berwarna merah marun dengan sulaman benang emas. Sebuah pameran yang norak dan tidak pada tempatnya di gedung pengadilan. Matanya yang sipit, dengan eyeliner tebal, menatap saya penuh kemenangan. Ia sudah lama menantikan hari ini. Di sebelahnya adalah Clara Wijoyo, adik ipar saya, musik seorang magister yang sombong. Clara baru berusia 25 tahun, muda, tetapi kesombongannya sudah mendarah daging. Ia melipat tangan di depan dada, dagunya terangkat ke atas, menatap saya dengan sebelah mata, seolah saya adalah kecoa kotor yang baru saja lewat di ujung sepatu bermereknya. Dengar baik-baik, desis Bu Siska. Suaranya melengking khas yang harus saya tahan setiap hari. Perempuan mandul, benalu. 3 tahun tidak bisa memberikan keluarga Wijoyo seorang penerus. Sekarang masih punya muka kembali ke sini? Keluarga kami mengambilmu itu sudah jadi berkah 7 turunan untuk keluargamu. Benalu. Saya nyaris tertawa terbahak-bahak. Sungguh menggelikan. 3 tahun. 1095 hari. Musik tidak ada hari tanpa saya mendengar kata-kata pedas ini. Mereka menyalahkan saya karena tidak bisa punya musik anak, tanpa pernah mengakui bahwa putra kesayangan merekalah yang secara tidak langsung menyebabkan saya keguguran. Mereka menyebut saya benalu sementara mereka tinggal di villa mewah milik saya, menghabiskan uang dari perusahaan saya, dan menikmati semua hak istimewa yang dibawa oleh nama Kirana Putri. Clara menyeringai. Musik ikut menimpali dengan suara angkuh. Ibu benar. Mbak Kirana. Mantan kakak ipar. Ia sengaja menekan 2 kata mantan kakak ipar. Seharusnya Mbak berterima kasih pada keluarga kami yang sudah menafkahi Mbak selama 3 musik tahun ini. Coba Mbak lihat diri sendiri. Selain status sebagai anak Pak Hartono, pemilik Hartono Group, Mbak punya apa? Sekarang sudah cerai, tanpa keluarga Wijoyo yang menopang, musik, Mbak mau jadi benalu siapa lagi? Atau pulang menangis-nangis ke bapak tua itu? Penghinaan di depan umum di pengadilan ini adalah pukulan terakhir yang ingin mereka berikan pada saya. Mereka ingin saya dipermalukan, harus menunduk pergi seperti pecundang. Beberapa orang yang lalu lalang mulai berhenti, penasaran melihat ke arah kami. Drama keluarga ini memang lebih menarik daripada cuaca musik yang panas.
Tatapan saya menyapu kedua wanita yang sedang menang itu, mencari Baskara Wijoyo, pria yang pernah saya sebut suami. Ia berdiri beberapa langkah jauhnya, di bawah naungan pohon musik flamboyan. Sengaja membelakangi saya, berpura-pura sedang melihat sesuatu di ponselnya. Ia tidak berani musik menatap saya. Mata pengecut itu selalu menghindari saya, terutama saat ada ibu dan adiknya. Setelan Armani mahal yang ia musik kenakan, jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya, hal-hal yang dengan bangga ia pamerkan ke teman-temannya, semuanya dari uang saya. Selama musik 3 tahun, ia tidak pernah berani membantah ibu atau adiknya satu kata pun untuk membela saya. Bahkan saat saya paling menderita, ia tidak ada. Keheningannya saat ini adalah bentuk persetujuan yang paling kejam. Rasa jijik dalam diri saya memuncak. Pernahkah saya mencintai pria ini? Cinta memang membuat orang buta. Tapi hari ini, saya sudah sadar sepenuhnya. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Saya menjaga suara saya tetap tenang hingga terasa musik dingin, cukup keras agar mereka bertiga dan orang-orang di sekitar bisa mendengar dengan jelas. Ibu. Saya memanggilnya untuk terakhir kalinya dengan sebutan itu. Suara saya datar, tanpa emosi. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Ketenangan saya jelas di luar dugaan mereka. Bu Siska yang hendak melanjutkan omelannya terhenti. Clara juga mengerutkan kening. Bahkan Baskara berhenti menggulir ponselnya, bahunya sedikit menegang. Ibu masih ingat villa di Pondok Indah? Pertanyaan saya seperti sember air es di tengah hari yang terik. Bu Siska tertegun sejenak. Itu adalah musik villa seharga puluhan miliar yang dibelikan ayah saya, Pak Hartono, sebagai mahar. Tempat di mana seluruh keluarga Wijoyo yang berjumlah 8 orang hidup mewah selama 3 tahun ini. Ia tidak menyangka saya berani menyinggungnya sekarang, tepat setelah ia menyatakan saya harus pergi dengan tangan hampa. Ibu lupa musik ya? Saya menyeringai. Senyum dingin untuk pertama kalinya muncul di bibir saya. Musik. Nama di sertifikat hak milik itu atas nama siapa? Keserakahan yang mendarah daging dengan cepat mengalahkan keterkejutannya. Ia maju ke depan, matanya melotot, nyaris berteriak musik ke wajah saya, sengaja membuat keributan. Kau mau menuntutnya kembali? Dasar. Musik kurang ajar. Aku beritahu kau menikah dengan keluarga Wijoyo, artinya kau adalah orang Wijoyo. Maharmu tentu saja menjadi milik keluarga kami. Kau itu menantu, berbakti pada keluarga suami adalah kewajibanmu. Rumah itu milik anakku. Milik cucuku nanti. Kau itu cuma perempuan mandul, tidak punya hak musik apa-apa. Oh, begitu ya? Saya tidak lagi berdebat. Berdebat dengan orang-orang tak tahu malu ini hanya membuang-buang waktu. Musik. Saya sudah membuang 3 tahun hidup saya untuk drama konyol ini. Saya tidak akan membuang 1 detik pun lagi. Saya perlahan memasukkan tangan ke dalam tas Hermes Birkin kulit buaya hitam saya. Bu Siska dan Clara menahan musik napas, mengawasi. Mungkin mereka pikir saya akan mengeluarkan sesuatu untuk memohon atau sisa musik uang receh terakhir. Tapi tidak. Saya mengeluarkan ponsel model terbaru. Casingnya yang dingin menempel di telapak musik tangan saya yang anehnya sangat tenang. Tangan saya tidak gemetar sedikit pun. Saya membuka daftar musik kontak, mencari nama yang familiar yang sudah saya sematkan di paling atas. Mata saya tetap terpaku musik pada wajah Bu Siska yang bengkok karena marah dan ekspresi bingung Baskara, yang musik, akhirnya berani berbalik menatap saya. Saya menekan tombol panggil. Nada sambung hanya berbunyi sekali. Halo. Suara yang berat, setia, dan penuh hormat terdengar dari seberang. Itu Pak Tio. Kepala pelayan keluarga kami. Pak Tio. Kata saya dengan jelas. Lancar. Setiap kata seperti pukulan palu di tengah keheningan yang menyesakan ini. Mulai rencana Phoenix. Musik. Saya menutup telepon, tidak peduli dengan ekspresi mereka bertiga yang berubah dari kemenangan menjadi kebingungan ekstrem. Rencana Phoenix? Apa itu, Bu Siska? Baskara. Musik Clara. Seluruh keluarga Wijoyo, kalian tidak perlu tahu. Kalian hanya perlu merasakannya. Itulah harga yang harus kalian bayar untuk 3 tahun neraka saya, untuk anak saya yang belum sempat lahir, untuk pengkhianatan dan keserakahan musik kalian yang tak ada habisnya. Semuanya baru saja dimulai. Panggilan telepon baru saja berakhir. Saya memasukkan kembali ponsel ke dalam tas, setenang baru saja memesan makan malam. 3 anggota keluarga Wijoyo masih berdiri terpaku.
Keheningan berlangsung sekitar 10 detik, terasa berat dan pekat di tengah panasnya udara di depan gerbang pengadilan. Bu Siska adalah yang pertama sadar. Kebingungan awalnya dengan cepat digantikan oleh musik kemarahan yang biasa. Ia pikir saya sedang bermain-main, mencoba menggertak mereka. Rencana apa? Phoenix, musik apaan? Ia mencibir, suaranya kembali melengking. Kau telepon siapa? Telepon bapak tuamu untuk datang menangis-nangis memohon? Atau telepon preman? Aku beritahu kau, keluarga Wijoyo tidak takut. Ibu? Musik. Clara menarik lengan baju Bu Siska. Wajah sombongnya yang biasa kini dihiasi sedikit kekhawatiran. Aku rasa ada yang tidak beres. Bagaimana kalau Baskara Wijoyo masih diam, tapi ia tidak lagi menghindari tatapan saya. Ia menatap saya musik lekat-lekat. Alisnya berkerut, mencoba membaca pikiran saya. Ia kenal saya, ia tahu saya bukan tipe orang yang hanya bicara omong kosong, musik, tetapi sifat pengecutnya yang mendarah daging membuatnya tidak berani bertanya langsung. Ia hanya berdiri di sana. Musik keringat membasahi kerah kemeja mahalnya. Saya tidak menjawab mereka. Saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Saya hanya melirik jam tangan Cartier di pergelangan tangan saya. 1 menit, 5 menit. Bu Siska mulai kehilangan kesabaran. Kau bisu ya? Mau berdiri di sini mengemis? Tepat pada saat itu, suara deru datang. Bukan suara klakson yang biasa terdengar di Jakarta Selatan. Ini adalah suara gemuruh mesin musik bertenaga besar, suara gesekan puluhan ban berat yang mengerem bersamaan. Sebelum ada yang sempat sadar, 5 truk box besar berwarna putih, bersih mengkilap, musik serempak berhenti mendadak di depan gerbang pengadilan. Di sisi truk, terpampang logo sebuah perusahaan pindahan profesional paling elit di Jakarta. Pintu truk serentak terbuka. 20 pria berbadan tegap dengan seragam biru tua, dengan sigap melompat turun, berbaris rapi di trotoar. Mereka tidak terlihat seperti pekerja pindahan biasa, musik mereka lebih mirip pasukan khusus. Tepat di belakang 5 truk itu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam legam meluncur mulus. Itu adalah sebuah Maybach S680, simbol musik kekuasaan. Mobil itu berhenti tepat di depan saya. Semua orang di sekitar, termasuk keluarga Baskara, menahan napas. Pintu belakang Maybach terbuka. Pak Tio melangkah keluar. Pak Tio adalah kepala pelayan keluarga kami sejak saya kecil. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, rambutnya sudah memutih tapi selalu dipotong rapi. Hari ini ia tidak mengenakan pakaian santainya seperti di rumah, melainkan setelan jas hitam yang pas di badan dengan dasi abu-abu. Sikapnya berwibawa dan serius. Ia sama sekali mengabaikan 3 anggota keluarga Wijoyo yang berdiri seperti patung. Pak Tio berjalan cepat ke arah saya, membungkuk 45 derajat dengan sempurna. Nona Kirana, suara Pak Tio terdengar dalam dan jelas musik di tengah keramaian. Semuanya sudah siap. 5 truk khusus, 20 staf pengepakan dan transportasi, serta tim pengawal pribadi sudah tiba. Pak Tio melirik jam tangannya lalu melanjutkan. Pengacara Wisnu dan timnya, bersama perwakilan dari agen properti Savills, saat ini sedang menunggu nona musik di Villa Pondok Indah. Setiap kata yang diucapkan Pak Tio membuat wajah ketiga orang itu semakin musik pucat. Pengacara, agen properti, pengawal, Baskara Wijoyo. Musik untuk pertama kalinya sejak keluar dari ruang mediasi. Akhirnya angkat bicara. Bukan dengan bisikan, melainkan dengan geraman, meskipun jelas suaranya bergetar. Musik. Ia melangkah maju, mencoba meraih lengan saya. Kirana Putri, apa maksudmu melakukan ini? Saya menyentakkan tangan saya dari genggamannya, rasa jijik memuncak. Saya mundur selangkah, musik berdiri sejajar dengan Pak Tio, dan akhirnya saya tertawa. Tawa yang begitu dingin tanpa kehangatan musik sedikit pun, bahkan membuat saya sendiri terkejut. Maksudku apa? Saya menatap lurus ke matanya. Mata yang pernah saya anggap sebagai duniaku. Musik? Baskara Wijoyo? Kau pikir aku ini bodoh? Kau pikir aku ini domba lugu yang bisa kalian kuliti hidup-hidup selama 3 tahun musik ini? Saya beralih ke tas Hermes saya. Dengan tenang mengeluarkan sebuah map tipis yang dijilid rapi, surat perjanjian cerai. Surat perjanjian yang dengan senang hati kau tanda tangani karena mengira aku cukup bodoh untuk pergi dengan tangan hampa. Musik itu hanya permukaannya saja. Saya mengangkat map itu. Lampiran yang menyertainya ini.
Lampiran Musik 3.1, Pasal tentang Aset Pranikah. Apakah kau dan pengacara abal-abalmu musik membacanya dengan teliti? Baskara tertegun. Ia jelas tidak ingat. Ia hanya ingin cepat-cepat cerai, agar bisa resmi dengan selingkuhannya dan menelan perusahaan saya. Saya membacakan dengan suara lantang dan jelas. Seluruh aset pranikah milik Kirana Putri, termasuk namun tidak terbatas pada villa di Jalan Metro Pondok Indah nomor 12, Musik Jakarta Selatan. Seluruh perabotan, koleksi barang antik kakek saya, dan 51% saham perusahaan teknologi Nusatek, adalah aset pribadi, dan tidak termasuk dalam harta bersama suami istri. Dan saya tersenyum, senyum yang saya tahu sangat kejam. Dalam perjanjian ini, kau sudah menandatangani persetujuan bahwa begitu putusan cerai dari pengadilan berkekuatan hukum tetap, kau dan keluargamu akan segera angkat kaki dari villa tersebut. Kau menipu. Teriak Bu Siska, suaranya parau. Menipu? Saya mengangkat alis. Tanda tangan anak ibu ada di sini dengan jelas. Atau ibu mau bilang anak ibu buta huruf? Kirana. Baskara tergagap. Ia mundur selangkah. Musik wajahnya pucat pasi. Bagaimana? Bagaimana bisa kau? Kita apa? Saya memotongnya. Kesabaran terakhir saya sudah habis. Kau pikir aku tidak tahu kenapa kau buru-buru ingin cerai? Hah? Saya melemparkan satu map lagi ke kakinya. Musik. Kali ini bukan dokumen, melainkan setumpuk foto. Foto-foto mengkilap dan jelas bertebaran di trotoar yang panas. Foto Baskara dan seorang gadis muda berpelukan di musik lift. Foto mereka berciuman di parkiran. Foto mereka bergandengan tangan memasuki sebuah apartemen mewah. Dina. 23 tahun. Sekretaris pribadimu. Musik kan? Baskara membeku. Ia menatap nanar foto-foto itu. Musik, tubuhnya gemetar hebat. Dia ada di apartemen Pakubuwono Residence, unit 17-3. Apartemennya bagus, harganya 15 miliar. Atas nama dia. Dari mana uangmu untuk membelikan selingkuhanmu apartemen, Baskara? Saya tidak menunggunya menjawab. Musik. Saya menjawab sendiri untuknya, dan untuk ibu serta adiknya dengar. Uang itu kau gelapkan dari dana darurat R.D. perusahaan Nusatek. Musik. Perusahaan milikku. Kau menggelapkan 300 miliar. Musik dan ini hanya sebagian kecilnya saja. Wajah Baskara sekarang bukan hanya pucat, tapi berubah menjadi abu. Musik. Ia tahu ia telah terbongkar sepenuhnya. Kau memfitnah. Kau mengada-ada. Raung Bu Siska. Keserakahan dan kemarahan membuatnya kehilangan akal sehat. Musik. Ia tidak menerjang saya, melainkan menerjang tumpukan dokumen di tangan saya, mencoba merebut lampiran sialan itu. Musik. Tapi sebelum ia sempat menyentuh ujung baju saya, dua musik pengawal dari tim Pak Tio, yang tadinya berdiri diam seperti patung, langsung bergerak. Mereka tidak kasar, hanya musik berdiri di antara saya dan Bu Siska. Dua tubuh tegap itu, seperti dua dinding baja. Pak Tio angkat bicara dengan suara sedingin es, Nyonya Wijoyo, mohon jaga sikap. Setiap tindakan penyerangan atau perusakan dokumen hukum, sedang direkam. Kami tidak akan segan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Bu Siska terhenti, terengah-engah, menunjuk-nunjuk wajah saya tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya menatap lurus ke arah Baskara. Aku beri kalian waktu 2 jam. 2 jam lagi, pengacaraku akan menyegel rumah itu. Seluruh barang milik keluarga Wijoyo, jika tidak dipindahkan, akan dibuang ke Bantar Gebang. Saya berbalik, tidak sudi melihat mereka sedetik pun lagi. Pak Tio, kita pergi. Pak Tio membukakan pintu Maybach. Saya masuk, hawa dingin mewah dari mobil itu menyelimuti saya. Mobil itu meluncur mulus, meninggalkan 5 truk, 20 pekerja pindahan, dan sebuah keluarga yang mulai mencicipi neraka. Babak pertama pembalasan ini, saya menang telak. Maybach saya meluncur melewati gerbang utama villa di Pondok Indah. 5 truk pindahan sudah terparkir di luar, memblokir hampir seluruh jalanan komplek. Tim Pak Tio yang terdiri dari 20 musik orang telah bergerak dengan kecepatan dan profesionalisme yang luar biasa. Mereka tidak masuk lewat gerbang musik utama, melainkan sudah masuk melalui akses layanan 10 menit sebelumnya, sesuai rencana. Saya melangkah keluar dari mobil. Musik. Rumah ini. Tempat yang pernah saya kira akan menjadi rumah tangga saya. Tempat yang telah berubah menjadi neraka selama 3 tahun. Hari ini saya kembali bukan sebagai seorang istri,
melainkan sebagai musik seorang penagih utang yang datang untuk mengambil kembali semuanya. Di dalam, kekacauan telah dimulai. Tapi ini adalah kekacauan yang terorganisir. Tim Patio sedang bekerja. Mereka mengenakan sarung tangan putih, dengan hati-hati menginventarisir dan mengemas semua yang menjadi milik saya. Peti-peti kayu khusus dibawa masuk untuk mengemas koleksi barang antik tak ternilai milik kakek saya, barang yang selalu diincar Bu Siska untuk dijual demi modal usaha Baskara. Para pengacara saya, dipimpin oleh pengacara Wisnu, berdiri di ruang tamu dengan tablet di tangan, musik, mencocokkan daftar aset yang sudah disiapkan sebelumnya. Nona sudah tiba. Patio keluar menyambut saya. Wajahnya tetap tenang. Keluarga Wijoyo baru saja tiba 5 menit yang lalu. Musik. Mereka ada di kamar tidur utama. Seolah untuk membuktikan kata-kata Patio, sebuah teriakan melengking terdengar dari lantai 2. Itu suara Bu Siska. Musik rampok. Tolong. Kalian ini perampok. Ini barangku. Barang anakku. Saya memberi isyarat kepada Pak Tio dan tim pengawal musik untuk mengikuti. Saya perlahan menaiki tangga kayu. Suara sepatu hak tinggi saya yang mengetuk lantai marmer terdengar dingin dan tegas. Pintu kamar tidur utama terbuka lebar. Sebuah pemandangan tragis komis sedang berlangsung. Bu Siska duduk di lantai. Musik tepat di depan meja rias saya. Ia memeluk erat sebuah kotak perhiasan beludru merah. Musik mati-matian tidak mau melepaskannya. Sementara 2 staf pengepakan mencoba menjelaskan dengan sopan. Nyonya, mohon dilepaskan. Ini adalah properti pribadi Nona Kirana. Kami harus menyegelnya. Properti dia? Teriaknya. Air mata dan ingus berleleran. Dia menikah ke keluarga ini, jadi ini milik keluarga ini. Ini kalung yang dibeli anakku, Baskara, untukku. Kau itu pencuri. Sudah cerai masih kembali untuk menjarah harta mantan suami? Saya berdiri bersandar musik di pintu, melipat tangan. Ibu bicara tentang kalung yang mana? Melihat saya, Bu Siska semakin menjadi-jadi dalam aktingnya. Ia memeluk kotak itu lebih erat sambil berguling-guling. Kau masih pura-pura? Kalung berlian ini. Anakku yang membelikannya untukku. Kau mau merampoknya, kan? Saya menyeringai. Kalung serenada biru, dari koleksi cinta abadi merek Graf, dibeli di cabang London pada tanggal 20 Oktober, musik 3 tahun lalu sebagai hadiah pernikahan untuk menantu perempuan. Harga setelah pajaknya adalah 3,2 juta dolar AS, setara dengan 45 miliar pada musik saat itu. Wajah Bu Siska membeku. Saya melanjutkan dengan suara datar. Pembayarannya menggunakan kartu American Music Express Centurion. Kartu tambahan milik ayah saya, Bapak Hartono. Ibu, apa ibu pikir anak ibu seumur hidupnya bisa menghasilkan 45 miliar untuk membelikan ibu kalung itu? Kebenaran yang terlalu telanjang membuat mulutnya terkunci. Atau, saya menekan suara saya, ibu sedang membicarakan kalung imitasi yang sering ibu pamerkan di arisan, yang dibeli di pasar baru seharga 2 juta? Kau. Ia gemetar karena marah. Tepat pada saat itu, musik Baskara Wijoyo menyerbu masuk. Ia pasti berlari dari gerbang depan. Jasnya kusut, keringat bercucuran. Ia tidak lagi memiliki penampilan palsu yang berwibawa, yang tersisa hanyalah kepanikan ekstrem. Kirana, musik? Apa yang kau lakukan? Hentikan ini semua. Ia menerjang ke arah saya, mencoba meraih tangan saya. Musik? Aku mohon, kita bicara baik-baik. Apapun yang kau mau akan aku berikan. Kau mau berapa uang pun akan kuberikan. Jangan buat keributan lagi. Bicara baik-baik? Saya menyentakkan tangan saya. Mundur selangkah. Musik. Saya melemparkan map dokumen yang baru saja diberikan pengacara Wisnu ke dadanya. Kertas-kertas berhamburan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ini adalah daftar aset yang disegel. Apa yang musik menjadi milikku, aku ambil kembali. Saya menatap lurus ke matanya, tatapan musik saya setajam pisau. Oh, dan satu lagi. Jam tangan di pergelanganmu itu. Baskara secara refleks, musik mengangkat tangan menutupi pergelangan tangannya. Itu adalah Patek Philippe Skymoon Tourbillon edisi platinum senilai 52 miliar. Sebelumnya kau menggelapkan 52 miliar dari dana Denusatek untuk membelikannya sebagai hadiah untuk selingkuhanmu, Dina yang berusia 23 tahun. Tapi kau berbohong padaku, bilang itu hadiah dari klien untuk menjaga gengsimu di depan keluarga, kan? Saya mengulurkan tangan. Lepaskan. Itu bukan milikmu,
Itu milik perusahaan. Baskara tertegun. Ia tidak pernah berpikir saya tahu sedetail itu. Penghinaan ini, di depan ibunya, di depan para pekerja, terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Kirana. Ku bilang lepaskan. Saat Baskara masih gemetar, sebuah teriakan lain terdengar. Bajingan, beraninya kau memperlakukan kakakku seperti itu. Clara Wijoyo. Ia turun dari lantai atas seperti badai. Melihat kakaknya dipermalukan, ibunya duduk di lantai. Kesombongannya yang luar biasa berubah menjadi kegilaan. Ia tidak menerjang saya. Ia melihat benda terdekat, yaitu bingkai foto pernikahan raksasa saya dan Baskara yang tergantung di koridor tangga. Musik sebuah bingkai kayu jati berukir dengan lis perak yang berat. Dalam sekejap mata, Clara menarik bingkai itu dari dinding dan melemparkannya lurus ke arah saya. Clara, jangan! Teriak Baskara. Tapi sudah terlambat. Saya hanya sempat mengangkat musik tangan untuk menutupi wajah. Saya tidak sempat menghindar. Tepi bingkai yang tajam dan berat menghantam tulang kering saya. Rasa sakit yang menusuk menjalar ke otak. Prang! Kaca temperet itu pecah berkeping-keping, serpihannya berhamburan di lantai. Keheningan total musik menyelimuti ruangan. Bu Siska terdiam. Baskara membeku. Bahkan Clara pun terkejut dengan tindakannya musik sendiri. Perlahan saya menurunkan tangan. Saya tidak berteriak, saya tidak menangis. Saya melihat ke bawah ke kaki saya. Celana sutra krem saya basah oleh warna merah segar. Darah. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan sakit yang menusuk. Lalu, musik dengan tenang saya mengeluarkan ponsel. KLIK. Saya memotret luka yang musik sedang berdarah. Klik. Saya memotret bingkai yang hancur di lantai, di samping genangan darah. KLIK. Saya mengarahkan kamera lurus ke wajah Clara Wijoyo yang pucat pasi karena ketakutan. Clara Wijoyo, 25 tahun, magister. Saya berbicara dengan suara dingin. Kau baru saja melakukan musik, tindak pidana penganiayaan. Buktinya sudah ada. Luka ini, saya rasa cukup untuk visum dengan tingkat cedera minimal 15%. Saya beralih ke Pak Tio. Pak Tio, telepon 110, musik laporkan ke Polsek Kebayoran Baru, untuk membuat BAP. Katakan dengan jelas, ada musik tindakan penyerangan yang menyebabkan cedera serius. Tidak. Tidak, aku tidak sengaja. Clara mulai panik, musik tergagap. Ini pertama kalinya saya melihatnya ketakutan. Baskara bergegas melindungi adiknya. Kirana, jangan dibesar-besarkan. Clara tidak sengaja. Kau mau apa aku ganti rugi? Aku mohon jangan lapor polisi. Dibesar-besarkan? Saya tertawa. Musik tawa yang kering. Kalian membuat keributan di pengadilan belum cukup? Kalian mencuri asetku belum cukup? Sekarang kalian menyerangku di dalam rumahku sendiri. Kalian pikir aku masih takut membesarkan masalah? Kesabaran saya hancur berkeping-keping seperti kaca itu. Saya tidak lagi melihat mereka. Saya beralih ke tim saya. Pengacara Wisnu, bapak-bapak sekalian, silakan lanjutkan pekerjaan. Pak Tio, minta seseorang antar saya ke rumah sakit. Musik. Saya berjalan tertatih ke arah tangga. Saat melewati 3 manusia yang gemetar ketakutan dan malu itu, saya berhenti. Saya tidak menoleh. Saya memberikan ultimatum terakhir. Suara saya tidak keras, tapi cukup untuk membekukan udara. 2 jam lagi, dari sekarang pukul 11.00 siang. Tepat pukul 13.00. Jika ada barang apapun milik keluarga Wijoyo, dari sikat gigi sampai celana dalam, masih ada di rumah saya, tim kebersihan akan membuangnya langsung ke Bantar Gebang. Saya berhenti musik sejenak, lalu mengucapkan kalimat penutup. Malam ini, kalian semua 8 orang kakek, nenek, orang tua, anak, paman, bibi, semua benalu musik, silakan tidur di trotoar. Saya melangkah pergi. Meninggalkan keheningan mutlak dan bau ketegangan yang bercampur, musik, dengan bau anyir darah saya sendiri. Kudeta ini, saya menang. Rumah sakit Siloam di Kebon Jeruk, tempat ayah saya, Bapak Hartono, musik sedang dirawat menurut informasi resmi yang diberikan Hartono Group kepada media selama 2 minggu terakhir. Maibah Pak Tio, membawa saya langsung ke lobi VIP. Luka di kaki saya tidak terlalu dalam. Musik, tapi cukup lebar, karena tepi bingkai yang tajam. Perlu dijahit. Pak Tio sudah menelepon sebelumnya, jadi tim medis sudah menunggu. Mereka dengan cepat membawa saya ke ruang tindakan, membersihkan, memberi bius lokal,
dan menjahit luka dengan profesional. Nona, musik lukanya sudah ditangani. Sebaiknya jangan banyak berjalan dulu. Pesan Pak Tio dengan cemas saat saya duduk di kursi roda yang didorong perawat menuju kamar VVIP Ayah. Tidak apa-apa, Pak. Luka luar seperti ini tidak sebanding dengan apa yang sudah saya lalui, jawab saya tenang. Bapak kembali saja ke Pondok Indah untuk mengawasi. Ingat, tepat pukul 13.00, jangan lewat semenit pun, usir mereka semua dari rumah saya. Baik, saya mengerti. Musik. Nona. Pak Tio membungkuk lalu segera pergi. Perawat mendorong saya ke depan kamar VVIP terbesar di ujung koridor. 2 pengawal berjas hitam, musik tinggi besar berjaga di kedua sisi pintu. Melihat saya, mereka segera membungkuk dan membuka pintu. Di dalam, ini bukan kamar rumah sakit. Ini adalah sebuah kantor musik operasional mini. Tidak ada bau disinfektan, tidak ada mesin medis yang berisik, hanya ada suara ketikan keyboard dan suara AC yang senyap. Ayah saya, Bapak Hartono, Ketua Hartono Group, yang dikabarkan oleh pers sedang kelelahan, sama sekali tidak terbaring lemah di ranjang. Ia duduk tegak di kursi kulit eksekutif, mengenakan piyama musik sutra, berkacamata baca, dan sedang bekerja keras di depan laptopnya. Di sekelilingnya ada 3 monitor besar yang menampilkan berbagai macam grafik saham dan data kompleks. Melihat saya, ia memberi isyarat kepada 2 sekretaris yang menunggu di sudut ruangan. Kalian boleh keluar. Cukup untuk hari ini. Ketika pintu berat itu tertutup, hanya tersisa saya dan beliau. Ia melepas kacamatanya, memijat pangkal hidungnya, lalu menatap lurus ke arah saya. Matanya, meskipun sudah berusia di atas 60, tetap setajam silet. Mereka berani melukai putri ayah? Ia melirik kaki saya yang terbalut perban putih. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki bobot ribuan ton. Hanya Clara yang lepas kendali, melempar bingkai foto pernikahan. Ayah. Saya mencoba mendorong kursi roda sendiri mendekat. Sedikit goresan. Musik tidak berarti. Tidak berarti? Ayah saya tertawa sinis, tawa yang dingin. Mereka makan dari kita, tinggal di rumah kita. Sekarang mereka berani menumpahkan darah putri ayah musik di rumah kita sendiri. Cukup sudah. Ia memutar laptopnya ke arah saya. Layarnya bukan grafik saham, melainkan jendela musik grup chat WhatsApp. Kau selalu bertanya pada ayah, kenapa ayah tidak melarangmu saat kau ingin musik menikahi si Baskara itu? Padahal ayah tahu ia tidak sepadan denganmu. Ayah sudah diam selama 3 tahun. Hari ini, ayah akan tunjukkan ini padamu. Ia menunjuk ke layar. Itu adalah grup chat bernama Misi Agung Wijoyo, dibuat lebih dari 3 tahun lalu. Musik, anggotanya, Pak Suryo, Bu Siska, Baskara Wijoyo, dan Clara Wijoyo. Ini adalah pesan-pesan yang berhasil disalin oleh Riana, sahabatmu. Ayah saya mulai mengungkap kebenaran pertama. Sebuah kebenaran yang membuat saya terperangah. 3 tahun lalu, tepat sebelum kau dan Baskara tidak sengaja bertemu di acara amal itu, Wijoyo Corporation milik si Suryo sudah diambang kebangkrutan. Mereka punya utang di bank hampir 1 triliun rupiah. Arus kas mereka benar-benar macet. Mereka mendekatimu bukan karena cinta. Musik ayah saya menekan. Tapi karena mereka mengincar maharmu. Villa di Pondok Indah dan 51% saham musik perusahaanmu. Nusatek. Dan yang terpenting, mereka butuh status besan dari Hartono Group untuk bisa mengajukan pinjaman baru. Jantung, musik, saya serasa diremas. Pertemuan takdir itu ternyata adalah sebuah jebakan. Aku tidak percaya. Musik, bisik saya. Ayah saya tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menekan tombol play pada sebuah rekaman suara. Itu suara Pak Suryo. Rencananya harus sempurna. Baskara harus membuat Kirana jatuh cinta padanya dengan cara apapun. Begitu menikah, kita akan dapat semuanya. Berikutnya adalah barisan pesan di grup chat kotor itu. Saya membaca dan dada saya terasa sesak. Pak Suryo, 09010, 3 tahun lalu. Baskara, bagaimana kemajuannya? Sudah tidur dengannya? Baskara. 09. 12. Musik. Ayah. Jangan didesak terus. Aku sedang usahakan. Anak ini lebih sulit digoda dari yang aku kira. Bu Siska. 09015. Kau harus cepat-cepat membuatnya hamil. Menikah karena hamil adalah cara paling aman. Begitu dia melahirkan dan sibuk mengurus anak, dia tidak akan punya kuasa lagi di perusahaan. Saat itu,
Nusatek otomatis jadi milik kita. Clara. 09016. Ibu benar. Tipe putri manja seperti dia, kalau sudah punya anak pasti jadi bodoh. Saya menutup mulut dengan tangan, rasa mual naik ke tenggorokan. Ternyata keinginan saya untuk punya anak pun masuk dalam perhitungan mereka. Melihat saya gemetar, ayah saya melanjutkan. Kau penasaran bagaimana ayah bisa mendapatkan semua ini? Saya menatapnya. Kau ingat Riana? Sahabatmu. Riana. Satu-satunya teman saya selama tahun-tahun musik sepi di rumah mertua. Orang yang selalu mendengarkan keluh kesah saya. Riana. Kenapa dengan Riana? Riana adalah putri dari almarhum Paman Long, sahabat lama ayah. Dulu usahanya bangkrut, ayah yang membantu keluarganya. Riana menganggap ayah seperti ayah angkatnya. 2 tahun lalu, ketika ayah mulai melihat gelagat aneh dari si Baskara, ayah menempatkan musik Riana di sisimu. 1. Untuk melindungimu. 2. Untuk mengumpulkan semua bukti musik ini. Saya tertegun. Sahabat saya ternyata adalah orang suruhan ayah saya. Seluruh musik bukti tentang Dina, tentang dana yang digelapkan Baskara yang saya gunakan untuk membalikkan keadaan di pengadilan, semuanya berasal dari Riana. Ternyata saya tidak sendirian seperti yang saya kira. Perasaan saya campur aduk. Terkejut karena ditipu, musik, tapi juga sangat terharu oleh kasih sayang dan rencana ayah. Ia telah melindungi saya dengan caranya sendiri. Seperti seorang raja melindungi putrinya. Tapi yang musik paling mengerikan belum datang. Suara saya parau dan bergetar, ayah. Bagaimana dengan anakku? Malam aku keguguran. Baskara bilang. Dia bilang dia harus lembur di kantor. Proyek di Sentul ada masalah. Dia bilang musik, dia mematikan ponsel untuk rapat. Ekspresi ayah saya, untuk pertama kalinya seumur hidup saya, menunjukkan kemarahan musik yang luar biasa. Ia bukan hanya marah, ia seperti ingin membunuh seseorang. Dia bohong. Geram musik ayah saya. Dia tidak lembur. Dia tidak ada di kantor. Ia membuka file lain di komputernya. Kali ini bukan pesan. Itu adalah sebuah musik, video dan serangkaian foto. Video dari CCTV sebuah hotel bintang 5 paling mewah di Jakarta. Tanggal dan waktu tertera jelas di sudut layar. Tepat pukul 20.00 malam saat perut saya mulai sakit. Baskara Wijoyo, dengan setelan jas necis, bergandengan tangan dengan Dina, si sekretaris 23 tahun, memasuki lobi hotel. 20.15. Mereka berciuman mesra di dalam lift. Arshasan. Ling Ling. Jam saat saya meneleponnya dengan putus asa ketika darah mulai mengalir tanpa henti. Foto musik berikutnya diambil oleh Riana yang membuntuti mereka dari celah pintu kamar presidensial. Baskara dan Dina telanjang di atas ranjang, dikelilingi anggur dan kelopak mawar. Dunia saya runtuh. Saya ingat malam itu. Saya kesakitan, menggeliat di lantai kamar mandi yang dingin. Saya menelepon Baskara puluhan kali. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Saya menyeret diri sendirian ke mobil, menyetir sendirian ke rumah sakit, menandatangani surat operasi sendirian, dan terbaring sendirian di ruang pemulihan, menatap langit-langit putih, menerima kenyataan bahwa saya telah kehilangan anak saya. Sementara saya mengalami neraka musik itu, suami saya, ayah dari bayi itu, sedang berada di surga bersama selingkuhannya. Air mata musik saya jatuh, tapi ini bukan air mata kelemahan. Ini adalah air mata kebencian, air mata musik kemarahan yang memuncak. Saya menyeka air mata, mengangkat kepala menatap ayah. Ayah, aku ingin mereka membayar semuanya. Membayar lunas. Musik beserta bunganya. Ayah saya mengangguk, wajah muramnya telah kembali normal, dingin dan tegas. Musik. Ia tahu putrinya telah berubah. Itulah tepatnya yang akan dilakukan oleh rencana Phoenix, katanya. Ia menekan tombol intercom. Panggil tim khusus masuk. Saya menyeka tetes air mata terakhir. Tetes air mata kemarahan. Dada saya tidak lagi sakit. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Siap diisi dengan rencana balas dendam. Aku siap, kata saya. Suara saya jelas menatap lurus ke arah ayah saya. Apa yang harus aku lakukan, ayah? Ayah saya, Bapak Hartono, mengangguk. Kemarahan yang memuncak saat melihat video Baskara dan Dina telah lenyap, digantikan oleh ketenangan tajam seorang jenderal sebelum berperang. Ia sudah lama menantikan musik kalimat ini dari saya. Ia menekan tombol di telepon mejanya.
Panggil tim musik khusus masuk. Pintu kamar rumah sakit, atau lebih tepatnya, ruang komando, sekali lagi terbuka. 3 orang segera masuk, membawa aura urgensi dan profesionalisme. Mereka membungkuk memberi hormat kepada saya dan Bapak Hartono. Saya mengenali orang yang memimpin. Itu adalah pengacara Wisnu, pengacara senior yang tadi pagi sudah berada di Villa Pondok Indah. Usianya sekitar 50-an, rambutnya sudah beruban tetapi disisir rapi ke belakang, mengenakan kacamata berbingkai emas. Sikapnya tenang musik dan presisi seperti mesin. Ia adalah tombak hukum paling tajam di Hartono Group. Orang kedua adalah seorang pria kecil kurus, mengenakan kemeja haki yang sudah usang, penampilannya tidak mencolok. Tapi saya kenal dia. Itu adalah Pak Bayu, yang sering disebut ayah saya sebagai hantu. Ia adalah detektif swasta legendaris musik di Jakarta, mata dan telinga ayah saya selama 20 tahun. Dialah yang membuntuti dan mengambil foto-foto yang saya lemparkan ke kaki Baskara di pengadilan, dan juga video mengerikan di hotel pada malam saya keguguran. Yang terakhir adalah seorang pemuda, mungkin seumuran Clara. Ia mengenakan kacamata tebal berbingkai hitam, memakai hoodie meskipun di dalam ruangan ber-AC, dan memeluk sebuah laptop gaming. Ini pastilah Leo, hacker yang disebutkan ayah saya. 3 orang ini mewakili 3 front. Intelijen dan teknologi. Tim khusus ayah saya. Selamat siang, Nona Kirana. Pengacara Wisnu angkat bicara lebih dulu, suaranya datar. Kami sudah menunggu perintah Anda. Ayah saya memberi isyarat. Laporkan situasinya. Pengacara Wisnu membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah berkas tebal. Bapak Ketua, musik Nona Kirana, dari sisi hukum, kita sudah menyelesaikan tahap pertama. Perceraian sudah selesai. Penyitaan Villa Pondok Indah dan musik aset pribadi Nona sedang diawasi oleh Pak Tio. Diperkirakan selesai pukul 13.00 hari ini, sesuai ultimatum yang Nona berikan. Musik. Ia membalik ke halaman berikutnya. Mengenai keuangan, seperti yang Nona ketahui, Baskara Wijoyo, musik, telah menggelapkan total 300 miliar dari dana R&D perusahaan Nusatek. Kami sudah melacak sepenuhnya musik aliran dananya. Saya terkejut. Saya hanya tahu angka 300 miliar, tapi tidak tahu ayah saya sudah menyelidikinya sedetail itu. Pengacara Wisnu melanjutkan. Musik. Dari jumlah itu, 15 miliar untuk membeli apartemen de Pakubuwono untuk Dina, 52 miliar untuk membeli jam tangan Patek Philippe, 113 musik. Miliar ditransfer dalam jumlah kecil ke rekening pribadi Bu Siska, Pak Suryo, dan Clara Wijoyo dengan kedok biaya konsultasi, musik, dan 120 miliar terakhir, ia menekankan, diinvestasikan ke proyek kota mandiri ekologis di Sentul. Proyek Sentul. Nama itu muncul lagi. Itulah alasan lembur yang digunakan Baskara Musik untuk membohongi saya di malam saya kehilangan anak. Saya meremas pegangan kursi roda. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Kali ini, Leo, si hacker muda, musik yang angkat bicara. Suaranya terdengar sedikit bersemangat. Nona Kirana, si Baskara. Maksud saya. Musik. Si brengsek itu sekarang buta teknologi total. Semua perangkatnya, dari ponsel, laptop, iPad, sampai smart TV di rumahnya, sudah kami kunci dari jarak jauh. Semua datanya musik, sudah kami salin ke server kita. Dia tidak bisa mengakses rekening bank, tidak bisa menelepon, tidak bisa melakukan apa-apa. Leo mendorong kacamatanya. Tapi sebelum kami menguncinya, kami mendeteksi gerakan yang sangat berbahaya. Dia putus asa. Dia tahu dia akan kehilangan Nusatek, jadi musik, dia mencoba menjual aset terakhir yang dia bisa. Paten inti musik milik Nona. Paten Phoenix Nest. Phoenix Nest. Seru saya. Itu adalah teknologi, smart home, yang saya kembangkan selama 5 tahun. Tepat, Leo mengangguk. Dia mencoba menjualnya ke seorang mitra. Seorang pengusaha bernama Pak Ruslan. Pak Ruslan. Sebuah nama baru, tapi saya tahu siapa dia. Seekor hiu kejam di dunia properti, terkenal dengan cara-cara kotornya dalam mengakuisisi perusahaan. Dia tidak bisa menjualnya, tegas saya. Paten musik itu atas nama saya. Dia telah memalsukan tanda tangan Nona di surat perjanjian pengalihan hak, sela pengacara Wisnu dengan suara dingin. Dia berencana menandatangani kontrak dengan Pak Ruslan sore ini juga. Saya merasa merinding. Jika ia berhasil menjualnya, itu sama saja saya kehilangan jiwa perusahaan saya. Saat itulah ayah saya tersenyum.
Senyum yang membuat saya sadar bahwa persiapannya jauh lebih matang dari yang saya bayangkan. Jangan khawatir, Nak, kata ayah saya. Semua sudah ada dalam rencana Phoenix. Musik. Ia berdiri. Berjalan ke papan tulis putih besar yang tergantung di dinding. Papan tulis musik. Yang saat saya masuk tadi masih ditutupi sebuah lukisan. Ia menyibak tirai penutupnya. Di sana musik terpampang sebuah diagram yang rumit dan detail, dengan nama setiap anggota keluarga Wijoyo dan panah-panah musik aksi yang mengarah ke mereka. Ini adalah serangan total kita. Ayah saya mengambil pena laser, menunjuk setiap poin. 1. Hancurkan ekonomi mereka. Panah ini ia arahkan ke proyek Sentul. Ini akan menjadi pukulan mematikan. 120 miliar yang diinvestasikan Baskara. Musik sebenarnya adalah proyek fiktif yang dibuat oleh Pak Suryo untuk mencuci uang. Tapi mereka tidak tahu bahwa lahan itu masuk dalam rencana tata ruang pemerintah daerah yang akan segera digusur. Lebih dari itu, Pak Bayu sudah mengumpulkan cukup bukti bahwa mereka membuang limbah B3 dan menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Ayah saya melihat jam. Besok pagi pukul 08.00. Seluruh media massa akan serentak memberitakan skandal lingkungan ini. Proyek itu akan disegel selamanya. 120 miliar musik, mereka akan lenyap. Wijoyo Corporation akan menghadapi denda dan tuntutan ganti rugi yang sangat besar. 2. Hancurkan reputasi mereka. Ia menunjuk nama Baskara dan Clara. Riana, sahabatmu, sudah mengatur semuanya. Pukul 07.00 besok pagi, wawancara eksklusif musik darimu tentang perampasan aset oleh keluarga suami, disertai bukti perselingkuhan dan penggelapan dana Baskara, akan menjadi berita utama musik di harian Kompas. Bersamaan dengan itu, ia menatap Pak Bayu, bukti plagiarisme skripsi S2 Clara Wijoyo akan dikirim langsung ke kantor Rektorat Universitas Indonesia. Anak itu akan kehilangan segalanya. Dari gelar magisternya sampai pekerjaan sebagai dosen yang selalu ia banggakan. 3. Sita aset dan pukulan hukum terakhir. Ia menunjuk nama Baskara, Pak Suryo, dan juga Pak Ruslan. Leo, perintah ayah saya. Buka kunci perangkat Baskara. Izinkan dia berkomunikasi hanya dengan satu orang. Pak Ruslan. Saya terkejut. Kenapa, ayah? Kita akan biarkan mereka menandatangani kontrak palsu itu, ayah saya tersenyum dingin. Kita akan biarkan Pak Ruslan mentransfer uang kepada Baskara. Dan tepat pada detik uang itu masuk ke rekeningnya, pengacara Wisnu akan menyerahkan seluruh berkas ke pengadilan. Bukti tanda tangan palsu, bukti penipuan dan penggelapan aset. Pak Ruslan akan menuntut Baskara, dan kita akan menuntut keduanya. Saya ternganga. Ini bukan sekadar rencana balas dendam. Ini adalah sebuah permainan catur yang setiap langkahnya sudah diatur. Ayah saya tidak hanya dirawat selama 2 minggu ini. Ia berada di ruangan ini untuk memasang perangkap yang sempurna. Kekhawatiran dalam diri saya lenyap, digantikan oleh perasaan gembira hingga gemetar. Musik. Saya kagum pada persiapan ayah saya yang sangat detail. Ia tidak melewatkan satu orang pun, musik tidak menyisakan jalan keluar sedikit pun untuk mereka. Mereka tidak akan punya apa-apa lagi, bisik ayah saya. Ia berbalik menatap saya, matanya tajam musik tetapi penuh kasih sayang. Ketika mereka berani berkonspirasi untuk mencelakaimu, mereka telah menjadi musuh Hartono Music Group. Ketika mereka secara tidak langsung membunuh cucu ayah, mereka harus dihancurkan. Ia meletakkan tangan di bahu saya. Pulanglah, istirahat. Besok akan menjadi hari yang sangat panjang. Pertunjukan terbaik musik akan segera dimulai. Kita akan membuat mereka membayar lunas beserta bunganya. Saya mengangguk, hati yang sedingin es kini membara. Saat ini juga, saya tahu. Ultimatum pukul 13.00 telah tiba di Pondok Indah. Keluarga Wijoyo yang berjumlah 8 orang secara resmi telah ditendang ke jalan. Saya meninggalkan kamar rumah sakit ayah, tetapi tidak pulang ke apartemen penthouse baru saya. Luka di kaki. Di bawah perban putih. Masih terasa nyeri setiap kali saya menginjak pedal gas. Tetapi hati saya sudah benar-benar beku. Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepuasan yang membuncah di dada. Saya tahu. Tepat pukul 13.00 tadi. Saat saya mendengarkan ayah memaparkan rencananya, di musik Villa Pondok Indah, pengusiran besar-besaran telah terjadi. 8 manusia,
8 mulut yang harus diberi makan dari keluarga Wijoyo, secara resmi telah dilempar ke jalan. Pak Tio, musik telah menyiapkan sebuah SUV berwarna gelap dan tidak mencolok untuk saya, bukan Maybach mewah yang menarik perhatian. Saya menyetir sendiri. Langit Jakarta sudah malam, pengap dan panas. Saya tidak menuju gemerlap lampu kuningan atau kemewahan Pondok Indah. Saya mengemudi ke arah Manggarai, tempat ganggang sempit berliku dan musik pemukiman padat penduduk berdesakan. Saya menghentikan mobil di sebuah gang gelap, di seberang sebuah musik losmen yang terlihat sangat kumuh dan tua. Papan namanya berkedip-kedip, beberapa hurufnya mati, bertuliskan nama musik, Anugrah. Sebuah nama yang sangat ironis bagi mereka yang ada di dalamnya. Saya mematikan mesin, menurunkan kaca jendela sedikit. Udara yang pekat dengan bau apek dan sampah dari gang itu segera masuk. Saya meraih teropong berteknologi tinggi yang telah disiapkan Pak Bayu. Teropong itu memiliki kemampuan night vision dan fokus yang sangat tajam. Saya mengarahkannya ke lantai 2 losmen. Kamar 201. Jendelanya tidak tertutup gorden, mungkin mereka sudah tidak peduli lagi. Melalui kaca yang kotor, saya melihat mereka semua. Mereka semua ada di sana. 8 orang. Pak Suryo, Bu Siska, Paman dan Bibi Baskara, musik, Clara Wijoyo, dan tentu saja, Baskara Wijoyo. 8 orang yang terbiasa hidup mewah, terbiasa menghirup musik udara kelas atas di villa puluhan miliar saya, kini harus berdesakan di sebuah kamar yang luasnya tidak lebih dari 20 meter persegi. Koper dan tas berserakan musik di lantai. Melalui teropong, saya bisa melihat semuanya dengan jelas, seperti sebuah drama bisu. Bu Siska musik sedang duduk di lantai, rambutnya acak-acakan. Kebaya brokat yang ia kenakan sejak pagi tadi sudah lecek. Ia memukul-mukul lantai, mulutnya berteriak musik memaki, pastinya ia sedang memaki saya dan juga anaknya sendiri. Baskara berdiri bersandar di dinding yang menguning, wajahnya gelap, kedua tangannya terkepal. Ia adalah seorang pecundang sejati. Tiba-tiba saya melihatnya menggeram. Ia berbalik musik dan meninju dengan keras cermin yang tergantung di dinding dekat pintu kamar mandi. Brak, saya tidak mendengar suaranya. Tapi saya melihat cermin itu pecah berkeping-keping. Clara Wijoyo, si magister sombong, berdiri di dekatnya. Sebuah pecahan kaca yang tajam melesat, menggores pipinya. Clara menjerit, mengangkat tangan musik menutupi wajahnya. Darah. Saya melihat darah mulai merembes dari sela-sela jarinya. Pemandangan itu langsung menjadi musik kacau. Pak Suryo membentak Baskara. Paman dan bibinya meringkuk di sudut ranjang. Mereka mulai bertengkar, saling dorong, saling menyalahkan. Orang-orang musik kelas atas yang beradab di siang hari, kini tidak berbeda dengan para preman pasar yang saling mencabik-cabik hanya karena kehilangan tempat tinggal mewah mereka. Perlahan saya menurunkan teropong. Saya tidak merasa puas seperti yang saya kira. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa hampa. Rasakan. Dengan tenang saya mengangkat ponsel. Mengaktifkan musik zoom terjauh. KLIK. Saya memotret pemandangan itu. Fotonya agak buram karena jarak, tapi cukup musik untuk menunjukkan kekacauan kotor sebuah keluarga yang sedang hancur. Saya teringat malam saya keguguran. Darah saya juga mengalir. Mengalir tanpa henti di lantai marmer yang dingin di villa mewah itu. Saya juga menutupi wajah, tetapi karena kesakitan. Saya juga berteriak, tetapi dalam keputusasaan. Saya juga musik sendirian. Tidak ada seorang pun di sisi saya. Sekarang giliran mereka. Luka Clara hanyalah goresan di luar. Penderitaan mereka baru saja dimulai. Karma memang ada. Saya tidak melihat lagi. Saya menyalakan mesin mobil. Saya mengambil ponsel, menekan nomor yang sudah saya hafal. Riana. Suara saya dingin dan tegas. Semua untuk besok pagi sudah siap? Siap. Suara Riana di musik seberang juga penuh tekad dan ketegasan. Wawancaranya sudah selesai diedit. Bukti-bukti foto sudah dilampirkan. Musik. Tinggal menunggu perintahmu. Bagus. Saya melirik jam. Sudah hampir musik tengah malam. Besok pagi jam 8, ledakan bom pertama. Siap. Kirana. Selamat tidur. Saya menutup telepon. Melajukan mobil menyatu dengan lalu lintas malam. Musik meninggalkan losmen Anugerah dan iblis-iblis yang sedang saling menyiksa di malam pertama kehidupan mereka sebagai tunawisma. Besok, Jakarta akan punya tontonan yang menarik. Pukul 08.00 pagi, saya sudah berada di kantor saya,
di markas besar perusahaan teknologi Nusatek. Musik sejak pukul 07.00 Ruang kerja saya berada di lantai 45 sebuah menara finansial musik di kawasan SCBD. Dari sini, saya bisa melihat seluruh Jakarta yang sedang menggeliat bangun. Jakarta yang megah musik dan gemerlap, sangat kontras dengan sudut kumuh dan apek di Manggarai, tempat 8 orang itu baru saja melewati malam pertama mereka musik sebagai tunawisma. Saya tidak membiarkan diri saya lelah. Luka di kaki sudah dijahit, musik masih sedikit nyeri, tapi itu mengingatkan saya mengapa saya harus melakukan semua ini. Tepat, musik, pukul 8. Pintu kantor saya terbuka. Bukan sekretaris saya, melainkan Riana. Hari ini ia tidak lagi berperan sebagai sahabat untuk mengumpulkan informasi, melainkan secara resmi tampil sebagai asisten khusus saya. Mengenakan setelan kerja yang tajam, rambutnya disanggul tinggi, musik tatapannya tegas. Sudah naik, kata Riana, suaranya tanpa emosi. Ia meletakkan musik sebuah koran yang masih berbau tinta, dan sebuah iPad yang sudah terbuka di meja saya. Harian Kompas. Musik media paling kredibel. Halaman depan. Sebuah judul besar berwarna merah. Sensasional. Musik memenuhi separuh halaman. Pengusaha Kirana Putri bongkar konspirasi perampasan aset oleh keluarga mantan suami. Artikel itu ditulis oleh seorang jurnalis investigasi senior. Itulah wawancara eksklusif saya. Itulah bom pertama yang saya musik jadwalkan dengan Riana semalam. Artikel itu menceritakan 3 tahun pernikahan saya, bukan dengan air mata, melainkan dengan musik angka-angka yang dingin. Merinci setiap rupiah, bagaimana Baskara Wijoyo menggelapkan 300 miliar dari perusahaan Nusatek milik istrinya sendiri. Artikel itu menunjuk langsung 15 miliar, yang ditransfer ke rekening sekretaris 23 tahun bernama Dina untuk membeli apartemen 703 di Pakubuwono Residence. Di iPad, versi online artikel itu bahkan melampirkan file PDF. Isinya adalah salinan rekening koran, bukti transfer dengan tanda tangan Baskara. Bukti yang tak terbantahkan. Hanya dalam 30 menit, artikel itu dibagikan dengan kecepatan kilat. Musik. Semua forum bisnis, semua portal berita, media sosial meledak. Nama Baskara Wijoyo dan Wijoyo Corporation dalam sekejap menjadi simbol kebohongan, korupsi, dan perselingkuhan. Saya melipat koran itu. Bagus. Siapkan rapat jam 9. Pukul 09.00. Ruang rapat Dewan Direksi Nusatek. Ini adalah perusahaan saya. Musik yang saya dirikan dengan paten saya sendiri. Tapi selama 3 tahun, karena percaya pada suami, saya membiarkan Baskara memegang kendali operasional. Sebuah kesalahan fatal. Para anggota dewan, termasuk orang-orang yang ditempatkan ayah saya dan beberapa pemegang saham minoritas, sudah hadir lengkap. Suasananya tegang. Semua sudah membaca berita. Mereka menatap musik saya. Orang yang baru saja meledakkan bom atom ke mantan suaminya sendiri. Dengan tatapan antara hormat dan penasaran. Baskara Wijoyo musik. Tentu saja tidak hadir. Mana mungkin ia masih punya muka untuk datang? Saya tidak membuang waktu. Saya berdiri di ujung meja, di samping saya ada pengacara Wisnu dan tim musik hukum saya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian, saya memulai. Suara dingin saya menggema di seluruh ruangan. Saya yakin Anda semua sudah membaca berita pagi ini. Tapi itu belum semuanya. Saya memberi isyarat. Layar besar di belakang saya, musik menyala. Bukan cerita, hanya data. Laporan audit internal, diagram aliran dana 300 miliar yang digelapkan, musik setiap pembukuan palsu. Setiap tanda tangan fiktif Baskara ditampilkan dengan jelas. Baskara Musik. Wijoyo. Saya menyatakan, selama menjabat sebagai CEO interim, telah menyalahgunakan kepercayaan. Musik menggelapkan dana sebesar 300 miliar, menyebabkan kerugian serius bagi Nusatek. Saya melanjutkan. Layar musik berganti. Foto-foto Baskara dan Dina berciuman di parkiran, di lift. Salinan akta jual beli apartemen 7703 atas nama Dina. Ia tidak hanya mencuri uang, kata saya, ia juga menggunakan uang musik itu untuk membiayai simpanannya, yang tak lain adalah sekretarisnya sendiri. Sebuah pelanggaran etika serius yang, musik, merusak budaya perusahaan. Keheningan menyelimuti. Para pemegang saham,
bahkan yang paling kritis sekalipun, pucat pasi. Buktinya terlalu jelas. Tepat pada saat itu, seorang musik pemegang saham senior, teman ayah saya, tiba-tiba mengangkat ponselnya, matanya terbelalak. "Ya Tuhan!" bisiknya. "Nona Kirana. Saham Wijoyo Corporation baru saja anjlok saat pembukaan bursa." Suara riuh langsung terdengar. Semua orang buru-buru memeriksa ponsel. Benar saja. Saham Wijoy, musik milik keluarga Wijoyo pada pukul 09.0015 langsung anjlok 7%, menyentuh auto reject bawah. Bom media saya telah meledak. Musik dan daya ledaknya menghancurkan total reputasi keluarga itu. Kehancuran ekonomi mereka telah dimulai. Saya mengangkat tangan, ruangan kembali hening. Saya, sebagai pemegang saham mayoritas dengan 51% saham, secara resmi mengusulkan pemberhentian segera Baskara Wijoyo dari jabatannya musik sebagai CEO, dan sekaligus memberikan kuasa kepada pengacara Wisnu untuk mengajukan gugatan pidana atas penyalahgunaan kepercayaan dan penggelapan aset. Tidak ada satupun penolakan. Semua musik serempak mengangkat tangan setuju. Rapat berakhir pukul 10.30. Saya kembali ke musik ruangan saya. Begitu saya duduk, telepon internal berdering. "Ibu Direktur," suara sekretaris baru saya bergetar. Ada Bapak Baskara Wijoyo," beliau memaksa ingin bertemu. Penampilannya menakutkan. Saya tersenyum dingin. "Biarkan dia masuk." Pintu terbuka dengan kasar. "Baskara Musik," Wijoyo menyerbu masuk. Ini bukan lagi Baskara yang necis dan berwibawa yang pernah saya kenal. Ini adalah seekor binatang yang terpojok. Rambutnya acak-acakan. Setelan Armani yang dikenakannya sejak kemarin sudah kusut dan kotor. Matanya merah, penuh urat darah. Ia berbau keringat, bau losmen kumuh, dan bau keputusasaan. Ia menatap saya, lalu tanpa sepatah kata, ia berlutut. "Kirana, aku mohon padamu." Ia merangkak dengan lutut ke arah saya, mencoba memegang kaki saya, tapi saya mundur. "Ini salahku." "Tidak, ini salah ibuku, salah Clara. Mereka yang menghasutku, aku seperti kerasukan." Ia menangis, air mata dan ingus bercucuran. Sebuah drama murahan. Musik. "Maafkan aku, Kirana." Tarik kembali beritanya. "Saham musik keluargaku hancur. Ayahku akan membunuhku." Cabut gugatannya. "Aku janji akan kembalikan uangnya. Aku akan kembali padamu." Saya hanya berdiri di sana. Melihatnya berakting. Melihat pria yang dengan pengecut membiarkan ibu dan adiknya menghina saya. Melihat pria yang diam-diam mengkhianati saya. "Kau masih musik mencintaiku?" tanya saya. Suara saya ringan. Ia mendongak, buru-buru mengangguk seperti boneka. Cinta. Musik. Aku hanya cinta kamu. Si Dina itu hanya selingan. Aku digoda olehnya." "Oh ya?" Saya perlahan berjalan musik ke meja kerja saya. Di sana ada satu berkas terakhir, berkas yang saya simpan khusus untuk momen ini. Saya membukanya. "Kau bilang kau mencintaiku." Saya mengeluarkan setumpuk foto. Saya melemparkannya tepat di depannya, di atas genangan air mata kotornya. "Lalu ini apa?" Itu bukan foto candid di apartemen atau hotel. Itu adalah foto-foto yang sangat jelas dan tajam. Baskara dan Dina di Maladewa. Ia menggendong Dina di punggungnya di pantai pasir putih. Musik. Keduanya tertawa ceria. Ia dan Dina bersulang sampainya di sebuah villa di atas air, dikelilingi lilin dan mawar. Musik. Baskara tertegun. Ia menatap nanar foto-foto itu, lalu menatap saya dengan tidak percaya. Saya membungkuk, berbisik di dekat telinganya. Musik setiap kata seperti tusukan pisau ke hatinya. "Kau ingat tanggal 15 Oktober tahun lalu?" Wajahnya pucat pasi. "Itu adalah minggu saat aku kehilangan anak kita. Minggu saat aku terbaring sendirian di rumah sakit. Minggu saat kau bilang kau harus lembur proyek di Sentul dan tidak bisa pulang." Saya berdiri tegak, menatapnya yang gemetar di lantai. "Sementara aku kehilangan anak kita. Musik, kau sedang bersenang-senang di Maladewa dengan selingkuhanmu. Baskara Wijoyo, kau masih berani bicara cinta padaku?" Ia tidak bisa menangis lagi. Musik. Mulutnya hanya ternganga, gemetar hebat. Ia telah ditelanjangi, semua kebohongan, semua topengnya telah dirobek. Saya tidak ingin melihat wajah menjijikkan ini sedetik pun lagi.
Saya mengangkat musik telepon internal. Satpam, segera ke ruang direktur. Seret Baskara Wijoyo keluar dari sini. Mulai hari ini, larang dia mendekati gedung ini. Dua satpam berbadan tegap segera masuk. Mereka memegangi ketiak Baskara. Meskipun ia mencoba meronta, ia tak berdaya. Saat diseret ke pintu, permohonannya musik lenyap, keputusasaan berubah menjadi kebencian gila. Ia sadar semuanya telah berakhir. Ia meraung, suaranya parau karena marah. Kirana Putri, beraninya kau lakukan ini padaku. Kau pikir kau sudah menang? Tunggu saja. Ia diseret ke koridor, musik tetapi teriakannya masih menggema. Pak Ruslan tidak akan memaafkanmu. Dia akan menghancurkanmu dan Hartono Grup Musik milik ayahmu. Kalian semua akan mati. Brak, pintu kantor tertutup. Keheningan, musik menyelimuti. Bau busuk keputusasaan yang ia bawa masih terasa di udara. Pak Ruslan. Akhirnya ia menyebut nama itu. Musik. Saya berbalik menatap Jakarta. Pertarungan ini belum berakhir. Ini baru saja memasuki babak baru musik yang lebih kejam. Tepat setelah Satpam membanting pintu dan menyeret Baskara Wijoyo keluar dari kantor saya, udara masih pekat dengan bau kebencian. Nama Pak Ruslan yang ia teriakkan masih menggantung seperti ancaman. Ia pikir hiu tua itu adalah penyelamat terakhirnya. Musik. Ia tidak tahu bahwa ayah saya dan saya sudah lama memasang jaring. Saya duduk, mencoba mengusir rasa jijik. Saat itu, telepon meja saya berdering. Bukan dari musik internal, melainkan nomor asing. Ibu Direktur, ada seorang ibu yang mengaku sebagai bibi dari Bapak Baskara, menelepon dari Amerika. Beliau memaksa ingin bicara dengan ibu. Musik. Sekretaris saya menginformasikan melalui speaker, suaranya terdengar ragu. Saya mengerutkan kening. Satu lagi drama nasihat keluarga. Saya menekan tombol jawab. Halo, Kirana ya, nak? Sebuah suara wanita yang angkuh dan merasa superior terdengar. Ini Tante. Tante bungsu Baskara. Tante sudah dengar ceritanya. Suami istri muda bertengkar itu biasa, siapa yang tidak pernah salah. Baskara selingkuh di luar itu memang salahnya, musik, tapi kamu sebagai istri juga harus introspeksi diri. Perempuan itu harus bisa menjaga suami. Ia hendak memulai musik ceramah usang tentang kodrat wanita yang sering Bu Siska kumandangkan. Saya tidak sabar. Pertama, musik saya dan dia sudah bercerai. Kedua, Anda tidak punya hak untuk menceramahi saya. Nah, suara wanita itu tercekat karena kaget. Dan ketiga, saya memotongnya. Jika Anda masih menelepon mengganggu saya akan mengirimkan seluruh musik data pajak dari perusahaan-perusahaan cangkang yang keluarga Anda dirikan di California ke IRS. Selamat siang. KLIK. Saya menutup telepon, tidak memberinya kesempatan untuk berkata apa-apa lagi. Trik-trik nasihat emosional keluarga ini tidak mempan bagi saya. Kesabaran saya sudah habis. Kemarahan Baskara tadi dan telepon konyol ini adalah tetes terakhir. Saatnya meruntuhkan pilar penyangga terakhir keluarga mereka, keangkuhan Clara Wijoyo. Saya menelepon Riana. Riana, sudah saatnya. Musik. Rilis cerita tentang Clara, perintah saya dengan suara dingin. Kirim semua buktinya ke media dan langsung ke Rektorat Universitas Indonesia. Siap. Jawab Riana singkat. Sore itu, sekitar pukul 3, bom kedua meledak. Kali ini tidak menargetkan dunia finansial, tetapi langsung menghantam dunia akademis. Sebuah portal berita online yang khusus meliput pendidikan tiba-tiba merilis sebuah laporan investigasi yang mengejutkan. Magister Clara Wijoyo, dosen muda Universitas Indonesia, diduga melakukan plagiarisme 80% pada tesis S2-nya. Artikel itu tidak hanya omong kosong. Artikel itu melampirkan dua file PDF yang ditampilkan berdampingan. Satu sisi musik adalah tesis Clara. Sisi lainnya adalah sebuah karya penelitian seorang profesor dari Singapura yang diterbitkan musik 2 tahun sebelumnya. Kemiripannya bukan hanya ide, melainkan penyalinan kata demi kata. Musik hanya mengganti beberapa sinonim dengan ceroboh. Bukti baja yang tak terbantahkan. Opini publik musik yang sudah mendidih karena skandal 300 miliar Baskara Wijoyo di pagi hari, kini mendapat hidangan baru. Kemarahan meledak. Orang tidak bisa menerima seorang penipu akademis berdiri di atas mimbar. Pukul 16.00, Universitas Indonesia mengeluarkan pengumuman darurat.
menonaktifkan sementara musik Clara Wijoyo dari tugas mengajarnya untuk kepentingan investigasi. Pukul 17.00. Dewan Senat Akademik Musik Universitas mengadakan rapat darurat. Dengan bukti sejelas itu, mereka tidak perlu waktu lama. Keputusan diambil. Musik mencabut gelar Magister Clara Wijoyo karena pelanggaran integritas akademik yang serius. Karier, musik kehormatan, dan kebanggaan terbesarnya, gelar S2 yang selalu ia gunakan untuk merendahkan saya, musik hancur lebur. Janya dalam 2 jam. Saya bertanya-tanya, apakah luka di pipinya semalam? Musik lebih sakit daripada luka kehormatan ini, tetapi keluarga itu belum menyerah. Saat saya bersiap meninggalkan kantor, sekretaris saya berlari masuk dengan panik. Ibu Direktur, ada Bapak Suryo, ayah dari Bapak Baskara. Beliau ada di lobi. Memaksa bertemu. Satpam tidak bisa menahannya. Saya tahu. Rubah tua itu akhirnya harus musik menampakkan diri. Biarkan dia naik. 5 menit kemudian, pintu kantor saya didorong dengan kasar. Pak Suryo masuk, atau lebih tepatnya, menyerbu masuk. Tidak ada lagi penampilan kepala keluarga yang musik tenang dan licik seperti biasanya. Ia seperti binatang buas yang terluka. Jasnya kusut. Musik matanya melotot, napasnya terengah-engah. Kejatuhan saham di pagi hari dan skandal putrinya di sore hari jelas telah memukulnya telak. Kirana Putri. Raungnya. Memukul meja kerja saya. Apa yang sudah kau lakukan? Kau mau membunuh seluruh keluargaku? Hah. Saya dengan tenang bersandar di kursi, menghadapi musik amarahnya. Membunuh? Pak Suryo, Anda menggunakan kata yang terlalu keras. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Kau. Ia menunjuk wajah saya. Kau pikir dengan mengandalkan bapakmu kau hebat? Aku beritahu. Musik. Kau. Hentikan semua ini sekarang. Kabut gugatan terhadap Baskara. Hapus berita tentang Clara. Kalau tidak, musik kenapa? Saya mengangkat alis. Anda mau menyuruh orang memukul saya seperti yang putri Anda lakukan kemarin? Atau Anda mau menggunakan Pak Ruslan untuk musik mengancam saya seperti yang putra Anda lakukan tadi siang? Ketenangan saya membuatnya terdiam. Ia tidak menyangka saya tahu tentang Pak Ruslan. Sepertinya Anda masih belum mengerti situasinya. Musik. Saya menggelengkan kepala. Anda pikir Anda berada di posisi untuk membuat penawaran dengan saya? Saya berdiri. Musik berjalan mengitari meja, berhadapan langsung dengannya. Anda mau berhenti? Baik. Saya beri Anda jalan keluar. Saya mengangkat 3 jari. 3 syarat. 1. Musik Baskara Wijoyo harus mengadakan konferensi pers, secara terbuka meminta maaf kepada saya dan Nusatek atas tindakan penggelapan musik dan perselingkuhannya. 2. Saya mengangkat jari kedua, kembalikan musik penuh 300 miliar yang digelapkan, tidak kurang 1 rupiah pun. 3. Saya mengangkat jari terakhir, Wijoyo Corporation milik Anda harus menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan dan ganti rugi kepada warga di sekitar proyek Sentul. Pak Suryo tertegun. Proyek Sentul. Itu adalah kartu trufnya. Mesin cuci uangnya. Musik. Bagaimana saya bisa tahu? Kau. Ia tergagap, lalu amarahnya meledak. 300 musik. Miliar. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu untuk membayarmu? Kau keterlaluan. Proyek Sentul apa urusannya denganmu? Saya tidak memaksa Anda. Saya memberi Anda pilihan, potong saya. Jika tidak setuju, besok seluruh bukti tentang proyek Sentul, musik, tentang pembuangan limbah B3 dan pemalsuan dokumen AMDAL Anda, akan ada di meja Kementerian Lingkungan Musik Hidup. Saat itu, bukan hanya uang, tapi Anda yang akan masuk penjara, Pak Suryo. Musik, bajingan. Raung Pak Suryo. Menerjang ke arah saya seolah ingin memakan saya hidup-hidup, tapi saya tidak mundur. Saya berdiri diam dan melancarkan pukulan terakhir. Anda pikir Pak Ruslan akan menyelamatkan Anda? Pertanyaan saya seperti sember air es yang disiramkan ke wajahnya. Ia membeku, hanya beberapa langkah dari saya. Saya tahu. Bisik saya. Tapi cukup keras agar ia mendengar setiap kata. Kalian sedang menggadaikan 30% sisa saham Wijoyo Corp kepada Pak Ruslan untuk ditukar dengan kontrak paten saya, kan? Wajah Pak Suryo pucat pasi. Ia menatap saya seolah melihat hantu. Saya tersenyum dingin. Sebuah berita menarik untuk Anda. Pak Ruslan itu takut istri. Tapi saya juga tahu, putra kesayangannya,
musik, Ruslan Junior, sedang punya utang judi 300 miliar di kasino Kamboja. Pemilik kasinonya adalah teman ayah saya. Saya melangkah lebih dekat. Anda pikir, saya berbisik di telinganya, jika Bu Ruslan, istrinya yang memegang seluruh aset keluarga, tahu suaminya mau memakai 500 miliar untuk menyelamatkan perusahaan sekarat seperti Wijoyo Corp sementara putranya terancam dipotong jarinya karena utang. Apakah Bu Ruslan mau tahu soal ini? Bruk? Pak Suryo terhuyung dan jatuh terduduk di sofa. Ia tidak lagi menggeram. Ia hanya duduk di sana, terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Rubah tua paling licik musik itu telah patah taringnya. Ia tahu Pak Ruslan tidak akan pernah menyelamatkannya. Kontrak paten musik itu tidak akan pernah ditandatangani. Ia telah kehilangan segalanya. Saya kembali ke meja kerja, mengambil tas saya. Saya beri Anda waktu 24 jam untuk memikirkan 3 syarat saya. Musik. Saya melangkah melewatinya. Pria yang sedang hancur di depan mata saya. Pak Suryo, permainan catur ini, Anda kalah. 24 jam musik ultimatum yang saya berikan kepada Pak Suryo berlalu tanpa jawaban. Hal itu sudah saya perkirakan. Musik. Rubah tua seperti dia tidak akan pernah menunduk, kecuali jika sudah terpojok, semua taringnya dipatahkan. Dan itulah yang akan saya lakukan. Seminggu setelah musik gempa media dan kehancuran si Magister Clara, saya berdiri di belakang panggung sebuah pusat musik konvensi bintang 5 termewah di Jakarta. Di luar, ratusan jurnalis, pakar musik teknologi, dan investor telah memenuhi ruangan. Hari ini adalah hari besar bagi Nusatek, konferensi pers peluncuran produk strategis kami. Riana menepuk bahu saya. Musik. Semua sudah siap. Kamera, live stream, audio, pencahayaan, semua beres. Kamu siap? Saya melihat diri saya di cermin. Saya mengenakan setelan putih yang kuat dan elegan, rambut musik disanggul rapi, aura saya dingin dan tajam. Bekas luka samar di kaki. Sebuah pengingat abadi. Sudah tidak sakit lagi. Saya tersenyum pada Riana. Tidak pernah sesiap ini. Lampu panggung menyala terang. Saya melangkah keluar. Ratusan lensa kamera serentak mengarah ke saya. Mereka menunggu. Mereka sudah membaca tentang skandal 300 miliar. Mereka sudah mendengar tentang keluarga mantan suami yang kejam. Mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh wanita yang baru saja keluar dari pusat badai ini. Saya tidak mengecewakan mereka. Selamat datang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media, saya memulai. Suara saya tenang dan penuh kekuatan, menggema di seluruh ruangan. Hari ini, saya tidak berdiri di sini untuk membicarakan masa lalu. Saya di sini untuk memperkenalkan masa depan. Layar raksasa musik di belakang saya menyala. Memperkenalkan, sistem, Smart Home, Phoenix, Music Nest. Seluruh hadirin bergemuruh. Sebuah video demo yang memukau menampilkan fitur-fitur unggulan musik sistem kami. Kecerdasan buatan yang mempelajari kebiasaan pengguna, keamanan berlapis, dan kemampuan musik integrasi, Internet of Things, yang belum pernah ada di pasaran. Sempurna. Begitu video berakhir, musik seorang jurnalis senior mengangkat tangan. Ibu Direktur Kirana. Maaf harus menanyakan ini, tapi sistem musik, Anda terlihat sangat mirip, bahkan bisa dibilang identik, dengan produk yang sedang coba ditawarkan oleh Wijoyo Corporation kepada mitra mereka, Pak Ruslan. Musik selama seminggu terakhir. Sebuah pertanyaan mematikan. Seluruh ruangan hening menunggu. Saya tersenyum. Senyum yang sudah saya siapkan untuk momen ini. Pertanyaan yang sangat bagus. Musik, jawab saya. Mirip? Saya mengulangi. Tidak, Bapak. Produk Wijoyo Corp tidak mirip. Itu adalah barang curian dari Phoenix Nest. Us! Seluruh hadirin musik meledak dalam bisik-bisik. Curian? Sebuah tuduhan yang menggemparkan. Saya mengangkat tangan musik meminta ketenangan. Biar saya perjelas. Kata saya. Suara saya sedingin es. Sistem Phoenix Nest ini dikembangkan berdasarkan paten nomor 7749 IDN. Sebuah paten yang saya, Kirana Putri, daftarkan secara eksklusif 5 tahun yang lalu. Layar segera berganti. Sertifikat pendaftaran paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Musik, Intelektual muncul dengan jelas. Nama, Kirana Putri. Tanggal terbit, 5 tahun yang lalu. Tak terbantahkan. Minggu lalu, lanjut saya menemukan bahwa mantan suami musik saya, Bapak Baskara Wijoyo, saat masih menjabat sebagai CEO interim Nusatek,
telah mencoba menjual paten ini kepada pihak ketiga. Semua orang menahan napas. Dan beginilah cara dia melakukannya. Layar berganti lagi. Kali ini, dua kolom dokumen ditampilkan berdampingan. Satu sisi adalah kontrak pengalihan paten musik yang ditandatangani Baskara dengan Pak Ruslan. Sisi lainnya adalah paspor saya. Sebuah panah merah menunjuk lurus kedua tanda tangan Kirana Putri. Terlihat mirip, tapi tidak identik. Dan kemudian, stempel musik merah terakhir muncul, menimpa keduanya. Itu adalah hasil analisis tulisan tangan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri. Hanya ada dua kata yang dicetak tebal berwarna merah darah. Palsu. Seluruh hadirin seolah berhenti bernapas. Tanda tangan di kontrak pengalihan itu palsu. Saya nyatakan dengan tegas. Bapak Baskara telah memalsukan tanda tangan saya untuk menggelapkan kekayaan intelektual perusahaan. Pagi ini juga. Musik. Pengacara kami telah secara resmi menyerahkan seluruh bukti ini ke Pengadilan Negeri dan Kejaksaan, mengajukan tuntutan pidana, musik, atas penipuan, penggelapan aset, dan pemalsuan dokumen. Saya menatap lurus ke kamera live stream. Musik mengirimkan peringatan terakhir kepada Pak Ruslan dan siapapun yang masih berniat bersekongkol dengan keluarga Wijoyo. Nusatek. Musik akan menuntut sampai tuntas. Phoenix Nest adalah milik kami, dan produk ini akan mengubah pasar. Para jurnalis seperti kesetanan. Mereka mengerubungi saya. Pukulan mematikan telah dilancarkan. Wijoyo Corporation kini tidak hanya bangkrut secara finansial, tetapi juga hancur secara hukum. Acara reuni universitas berlangsung 3 hari kemudian. Awalnya musik, saya tidak berniat datang, tapi Riana, sahabat yang ditugaskan ayah saya, memaksa. Kamu harus datang. Ini adalah babak final. Drama ini harus ada penutupnya, kan? Saya tiba di restoran musik mewah tempat reuni diadakan. Kehadiran saya langsung menarik perhatian. Musik. Saya kini adalah tokoh terpanas di Jakarta. Ada yang datang mengucapkan simpati atas pernikahan saya yang kandas, musik. Ada yang mengucapkan selamat atas peluncuran produk yang sangat sukses. Saya hanya tersenyum basa-basi. Riana berjalan di samping saya. Membawa tas laptop sambil tersenyum misterius. Pesta sedang mencapai puncaknya. Semua orang sedang musik, asyik bernostalgia ketika pintu restoran terbuka. Suasana membeku. Baskara Wijoyo. Dan di sampingnya, tak lain adalah Dina, si sekretaris musik selingkuhan berusia 23 tahun. Seluruh ruangan hening. Untuk apa mereka ke sini? Baskara terlihat menyedihkan. Meskipun ia mencoba mengenakan setelan yang rapi, penampilannya yang kuyu, matanya yang musik cekung, dan aura kegilaan putus asa tidak bisa disembunyikan. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, anak, uang, musik, kehormatan, dan sekarang kebebasan. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Dina, sebaliknya. Musik sengaja membusungkan dada. Ia mengenakan gaun merah terbuka, menggandeng lengan Baskara dengan erat, menatap saya dengan tatapan provokatif. Mereka sengaja datang untuk mempermalukan saya. Untuk membuktikan bahwa meskipun Baskara kehilangan segalanya, ia masih punya pacar muda dan cantik, sementara saya, meskipun kaya, tetaplah wanita yang dicampakkan. Halo, teman-teman. Baskara musik mencoba tersenyum, suaranya serak. Lama tidak bertemu. Kenalkan, ini musik, Dina, calon istriku. Ia sengaja menekan dua kata calon istri, matanya menatap lurus ke arah musik saya. Dina menyeringai. Halo, Mbak Kirana. Dengar. Dengar akhir-akhir ini Mbak terkenal sekali ya. Seluruh hadirin menjadi canggung. Tidak ada yang tahu harus bereaksi bagaimana. Saya hanya duduk diam, menyesap anggur, sambil tersenyum. Halo, Baskara. Halo, Dina. Tepat pada saat itu, ketua angkatan naik ke panggung. Untuk mencairkan suasana, mari kita saksikan video kenangan masa kuliah, ya. Saya sudah minta tolong Riana, sahabatnya Kirana, untuk menyiapkannya. Musik. Mata Riana melirik saya, mengedipkan mata. Lampu diredupkan. Layar proyektor besar di panggung menyala. Tapi itu bukan foto-foto kenangan. Layar menjadi hitam. Lalu, sebuah rekaman suara terdengar. Suara melengking Bu Siska. Kau harus cepat-cepat membuatnya hamil. Menikah karena hamil adalah cara paling aman. Disusul suara Baskara, suaranya sendiri. Ayah, jangan didesak terus. Aku sedang usahakan.
Anak ini lebih sulit digoda dari yang aku kira. Dan suara Pak Suryo. Begitu dia melahirkan, dia tidak akan punya kuasa lagi. Musik. Saat itu, Nusatek otomatis jadi milik kita. Seluruh hadirin membeku. Semua mata beralih ke Baskara. Wajahnya pucat pasi. Apa ini? Musik. Matikan. Tapi sudah terlambat. Layar berganti. Menampilkan musik video dari CCTV hotel mewah. Di pojok kanan atas tertera tanggal yang jelas. 15 Oktober tahun lalu. Seluruh hadirin melihat Baskara Wijoyo, yang saat itu masih suami Kirana, sedang berciuman mesra dengan selingkuhannya, Dina, di dalam lift. Keduanya masuk ke kamar presidensial, bisik-bisik berubah menjadi seruan kaget dan marah. Ya Tuhan, itu kan malam. Seseorang sadar. Itu adalah malam yang dirumorkan sebagai malam Kirana keguguran. Dina gemetar, wajahnya pucat. Ia mencoba bersembunyi di belakang Baskara. Baskara meraung. Matikan. Musik. Siapa yang mengizinkan kalian memutar ini? Layar tidak mati. Layar beralih ke gambar terakhir. Hasil analisis forensik tanda tangan palsu. Itulah pukulan terakhir. Konspirasi. Perselingkuhan. Musik penipuan. Seluruh kejahatannya, kejahatan keluarganya, dipertontonkan di hadapan semua teman-teman lamanya, orang-orang yang dulu selalu ia pameri. Lampu menyala. Riana berdiri di samping laptop, tersenyum. Saya masih duduk di meja. Meletakkan gelas anggur. Baskara Wijoyo berdiri kaku di tengah ruangan. Ia gemetar, bukan karena musik takut, melainkan karena malu yang luar biasa. Ia menatap saya, matanya merah penuh kebencian. Tidak ada yang bicara musik sepatah kata pun. Keheningan ini lebih menakutkan daripada ribuan caci maki. Baskara tidak tahan lagi. Ia meraih tangan Dina. Pergi. Kita pergi dari sini. Ia menyeret selingkuhannya, yang juga sedang menangis karena malu, berjalan gontai melarikan diri. Musik. Ia tersandung, nyaris menabrak seorang pelayan. Keduanya. Dalam penampilan paling menyedihkan. Lari keluar dari restoran seperti dua anjing kurap. Reuni menjadi hening. Saya berdiri, mengangkat gelas. Maaf sudah mengganggu acara. Musik, kata saya dengan tenang. Hanya beberapa kebenaran yang perlu diluruskan. Semuanya, mari kita lanjutkan pestanya. Seluruh hadirin menatap saya. Beberapa detik kemudian. Musik satu orang, lalu dua orang, lalu semua serempak bertepuk tangan. Mereka bertepuk tangan untuk kebenaran. Mereka bertepuk tangan untuk saya. Saya tersenyum. Senyum kemenangan yang luar biasa. Pembalasan dendam di depan umum ini, saya persembahkan musik untuk anak saya yang belum sempat lahir. Kemenangan di acara reuni malam itu terasa manis sekaligus pahit. Ketika saya melihat Baskara Musik dan Dina pergi dengan terhina, saya tidak merasakan kepuasan yang bertahan lama. Sebaliknya, yang ada adalah kelelahan musik yang luar biasa. Saya telah membongkar semuanya, melancarkan pukulan hukum mematikan terkait paten. Pertarungan pribadi saya pada dasarnya telah berakhir, tapi pertarungan musik musuh saya belum. 2 hari setelah reuni, saya sedang berada di Nusatek, memimpin rapat restrukturisasi setelah peluncuran sukses Phoenix Nest, ketika ponsel pribadi saya bergetar. Itu Pak Tio. Suara beliau, untuk pertama kalinya selama puluhan tahun saya kenal, bergetar dan panik. Nona musik, Kirana, gawat, Bapak. Bapak ketua jatuh di ruang kerjanya di kantor Hartono Group. Sekarang sedang dilarikan ke UGD Siloam. Prang. Gelas air di tangan saya jatuh ke lantai. Pecah berkeping-keping. Telinga saya berdengung. Ayah saya masuk UGD. Saya berlari keluar dari ruang rapat, meninggalkan puluhan pasang mata bingung dari jajaran direksi. Saya mengemudi ke RS Siloam seperti orang gila. Koridor musik yang sama, tempat saya dan ayah menyusun rencana Phoenix. Tapi kali ini bukan kamar komando VVIP. Kali ini adalah lampu merah ruang UGD musik yang menyala menakutkan. Saya terduduk lemas di kursi tunggu. Pak Tio. Musik berlari menghampiri. Wajah tuanya pucat pasi. Dokter bilang Bapak kena serangan jantung mendadak karena terlalu lelah dan stres. Lelah dan stres. Dada saya serasa diremas. Saya sadar, untuk menyusun perangkap sempurna bagi keluarga Wijoyo, untuk melindungi saya, untuk menyiapkan musik setiap langkah catur, ayah saya telah bekerja tanpa tidur selama sebulan penuh. Ia menanggung semuanya sambil berpura-pura dirawat.
kemenangan saya dibayar dengan kesehatannya. Pintu UGD terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Masa kritis sudah lewat. Pasien sudah stabil, tapi perlu pengawasan intensif. Jangan biarkan beliau tertekan atau kaget. Keluarga boleh jenguk sebentar. Saya berjalan terhuyung masuk. Ayah saya terbaring pucat, dikelilingi kabel dan mesin. Ia bukan lagi ketua Hartono Group yang perkasa. Musik. Hanya seorang ayah tua yang lelah. Ia membuka mata menatap saya, mencoba tersenyum. Ayah. Maafkan ayah, nak, suaranya lemah. Si Ruslan itu, dia mulai bergerak. Ayah jangan bicara lagi. Saya menggenggam tangannya, air mata tumpah. Ayah istirahat. Ada aku di sini. Aku bisa urus. Baru saja saya selesai bicara, Riana yang bergegas ke rumah sakit. Musik datang dengan wajah pucat. Menyodorkan iPad ke arah saya. Kirana, berita baru saja meledak, tepat saat ada musik kabar ayahmu masuk rumah sakit. Layar menampilkan halaman depan harian Kompas. Judulnya berwarna merah menyala, lebih besar dari berita saya minggu lalu. Gempar. Musik. Pengusaha Ruslan mengaku telah berhasil mengakuisisi 15% saham Hartono. Musik. Grup. Sebuah pukulan telak. Saya tertegun. Musik? 15%? Bagaimana bisa? Saham Hartono Group mayoritas dipegang ayah saya dan para pemegang saham setia. Dari mana si Ruslan itu mendapatkan 15% secepat kilat? Ponsel Riana berdering lagi. Ia mengangkatnya, dan saya melihat wajahnya yang sudah pucat kini seputih kertas. Riana, ada apa? Desak saya. Riana menatap musik saya dengan gemetar, suaranya parau. Kirana, ini kabar dari Hartono Group. Pak Irawan, Direktur Hukum, menghilang. Pak Irawan. Musik Om Irawan. Pria yang telah mengabdi pada ayah saya selama 15 tahun, yang saya anggap seperti paman sendiri, yang memegang semua rahasia hukum, dan data musik klien inti perusahaan. Beliau tidak menghilang, lanjut Riana, membaca pesan yang baru ia terima. Musik. Beliau baru saja diangkat menjadi wakil direktur utama di perusahaan cangkang atas nama Pak Ruslan. Seluruh data musik klien dan rencana tender proyek baru Hartono Group telah ia bawa pergi. Pengkhianatan. Musik. Inilah pukulan yang sesungguhnya. Bukan dari keluarga Wijoyo, bukan Baskara atau Clara, tapi dari dalam, dari orang yang paling ayah saya percayai. Si Ruslan itu telah menunggu. Ia menunggu ayah musik saya jatuh. Ia menggunakan Pak Irawan sebagai kuda Troya, menusuk dari dalam. 15% saham itu pastilah hasil dari Pak Irawan, yang diam-diam mengumpulkan saham dari pemegang saham kecil untuk dijual kepada Pak Ruslan. Saya tidak bisa berdiri tegak. Semuanya runtuh terlalu cepat. Ayah baru saja melewati masa kritis, perusahaan diambang pengambilalihan. Musuh saya ternyata jauh lebih besar dan kejam dari yang saya kira. Pak Ruslan dan Pak Suryo, mereka satu kubu, Nona Kirana. Sebuah suara berat yang asing terdengar di belakang saya. Saya berbalik. Seorang pria muda berdiri di sana. Ia tinggi kurus. Mengenakan setelan jas yang pas tapi tidak mahal. Berkacamata tipis. Wajahnya cerdas tapi menyimpan gurat kesedihan. Usianya sekitar saya. 30-an. Anda siapa? Tanya saya waspada. Saya Gilang. Gilang Pratama, katanya. Saya seorang pengacara. Bisakah saya bicara musik dengan Anda sebentar? Mengenai Pak Ruslan dan keluarga Wijoyo. Saya menatapnya curiga. Riana langsung berdiri di depan saya. Kami sedang tidak ingin bicara dengan pengacara. Saya mohon, Gilang menatap lurus ke mata saya. Tatapannya musik tulus dan menyimpan api dendam yang saya kenali. Ayah saya bernama Gilang Bahtiar. Beliau dulu adalah mitra bisnis ayah Anda, Bapak Hartono. Nama Gilang Bahtiar. Sama-sama saya ingat, sebuah kasus kebangkrutan musik yang mengguncang dunia bisnis Jakarta 10 tahun lalu. Saya tahu cerita keluarga Anda, kata saya. Kalau begitu, Anda musik pasti juga tahu. Suara Gilang menajam, orang yang menggunakan cara kotor, menjebak, dan menghancurkan ayah saya sampai bangkrut dan masuk penjara. Musik adalah Pak Suryo, ayah dari Baskara Wijoyo. Saya tertegun. Gilang melanjutkan. Suaranya bergetar menahan emosi. Setelah ayah saya bangkrut, musik semua mitra meninggalkannya. Hanya ada satu orang yang mengulurkan tangan. Ayah Anda, Bapak Hartono.
Beliau diam-diam membantu saya dan ibu, menyekolahkan saya, membiayai saya kuliah hukum di luar negeri. Ia berkata, beliau berutang budi pada ayah saya. Saya menatap Gilang, mulai mengerti. Saya menghabiskan 10 tahun terakhir, kata Gilang, bukan hanya untuk menjadi pengacara. Saya menghabiskan 10 tahun untuk mengumpulkan bukti melawan keluarga Wijoyo. Saya sudah lama menunggu hari ini. Saya ingin membuat si Suryo itu membayar semua perbuatannya pada ayah saya. Ia musik membuka tas kerjanya. Bukan map tipis, melainkan sebuah musik hard disk eksternal. Saya tahu Anda membalas dendam pada mereka karena masalah pribadi. Tapi tahukah Anda musik mengapa orang sekejam Pak Ruslan mau bekerja sama dengan perusahaan sampah seperti Wijoyo Corp? Saya menggeleng. Karena pencucian uang, kata Gilang musik dengan yakin. Wijoyo Corp adalah mesin cuci uang untuk transaksi tanah kotor milik Pak Ruslan. Dan ini, ia menyambungkan hard disk ke iPad Riana, adalah yang saya cari selama 5 tahun terakhir. Layar musik menyala. Bukan file Word atau Excel. Itu adalah foto-foto dari ratusan halaman buku catatan musik tulisan tangan. Buku hitam, bisik saya. Tepat. Buku hitam yang mencatat setiap transaksi pencucian uang antara Pak Suryo dan Pak Ruslan, tegas Gilang. Saya berhasil menyusupkan orang sebagai akuntan di Wijoyo Corp. Ini adalah bukti kunci untuk menjebloskan kedua rubah tua itu ke penjara, bukan hanya membuat mereka bangkrut. Harapan. Di tengah keputusasaan saya, di tengah badai pengkhianatan dan kejatuhan ayah saya, seorang sekutu muncul. Sekutu yang membawa senjata pamungkas. Kenapa Anda memberikan ini pada saya? Musik, tanya saya. Karena ayah Anda. Jawab Gilang singkat. Karena kebaikan beliau pada keluarga saya. Dan karena ia menatap saya. Kita punya musuh yang sama. Tepat saat itu, ponsel Riana berdering lagi. Ia melihat layarnya, wajahnya berubah, tapi kali ini karena terkejut. Kirana, nomor asing. Seorang gadis mengaku bernama Dina, selingkuhan musik Baskara. Saya memberi isyarat agar Riana menjawab dan menyalakan speaker. Halo? Suara Dina. Musik bergetar ketakutan. Tolong. Apa ini pihak Ibu Kirana? Saya. Musik? Saya mau menyerahkan diri. Saya mau memberikan bukti. Saya dan Gilang saling pandang. Jelaskan. Kata saya. Baskara. Dia sudah gila. Dina terisak. Setelah acara musik reuni itu, dia pulang dan memukuli saya. Dia bilang saya pembawa sial. Sekarang Pak Suryo sedang diselidiki. Pak Ruslan batal menandatangani kontrak musik. Dia mau menjadikan saya kambing hitam. Dia mau melimpahkan semua kesalahan pemalsuan tanda tangan dan keuangan pada saya. Musik. Dia mengancam akan membunuh saya. Dina melanjutkan di sela isakannya, saya. Saya masih menyimpan semuanya. Rekaman suara saat dia menyuruh saya memalsukan dokumen, draft tanda tangan palsu yang dia suruh saya latih. Saya akan berikan semuanya. Tolong, selamatkan saya. Saya mematikan telepon. Angin telah musik berbalik. Kapal karam Wijoyo Corp sedang saling memakan. Saya menatap Gilang, ia menatap musik saya. Anda benar, kata saya. Kita punya musuh yang sama. Saya melihat ke arah kamar ayah. Beliau masih tidur. Tapi, saya mengepalkan tangan. Musuh musik saya sekarang bukan hanya keluarga Wijoyo, tapi juga si Ruslan dan pengkhianat Pak Irawan. Gilang. Apa Anda berani memainkan permainan catur yang lebih besar? Gilang mendorong kacamatanya, musik matanya menyala. Saya sudah menunggu hari ini selama 10 tahun, Nona Kirana. Rencana itu disusun di sebuah kantor hukum sederhana di kawasan Bintaro, tempat kerja Gilang. Ini adalah markas rahasia kami. Setelah kemunculan musik tak terduga Gilang dan pengakuan Dina, kami memiliki 2 hal, bukti digital penipuan Baskara dan foto-foto sebagian dari buku hitam Pak Suryo dari 10 tahun lalu. Tapi itu, musik belum cukup. Foto-foto ini bisa membuktikan Pak Suryo melakukan pencucian uang, kata Gilang dengan wajah serius, tapi tidak cukup kuat untuk menjatuhkan Pak Ruslan. Hiu tua itu terlalu licin. Ia akan dengan mudah mengelak, bilang ia dijebak, atau bukunya palsu. Ia menatap saya dan Riana. Untuk menangkap keduanya, kita butuh yang asli. Buku catatan asli dengan tanda tangan asli keduanya. Riana melipat tangan. Tapi buku itu pasti ada di brankas pribadi Pak Suryo. Bagaimana kita bisa masuk ke sana? Tepat saat itu, ponsel Riana bergetar.
Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Riana membukanya, dan ia terperangah. Ya Tuhan, Kirana, lihat ini. Ia menyerahkan ponselnya. Pengirimnya adalah Clara Wijoyo. Isi pesannya adalah sebuah permohonan putus musik asa. Tolong aku. Keluargaku sudah gila. Setelah gelarku dicabut, Pak Ruslan membatalkan semua kesepakatan. Sekarang ayahku, Pak Suryo, mau menjodohkanku dengan keponakan Pak Ruslan yang aneh itu, untuk memperbaiki hubungan musik. Anaknya pecandu, sakit. Kakakku, Baskara, juga setuju. Mereka menjualku. Tolong aku. Musik. Aku akan beritahu kalian semuanya. Saya dan Gilang saling pandang. Kartu truf itu datang sendiri kepada kami. Musik. Kami bertemu Clara di sebuah kafe sepi. Adik ipar yang sombong dan angkuh itu telah tiada. Di hadapan musik saya adalah seorang gadis dengan rambut acak-acakan, mata bengkak karena menangis, gemetar ketakutan. Karirnya hancur. Kini masa depannya pun digadaikan. Aku benci mereka, desis Clara. Aku akan bantu kalian. Aku akan bantu kalian menjebloskan mereka semua ke penjara. Menurut Clara, setelah diusir dari Losmen, keluarga Wijoyo tidak menjadi tunawisma. Musik. Mereka kembali ke villa utama keluarga di Menteng. Inilah sarang sesungguhnya Pak Suryo, sebuah benteng yang bahkan saya sebagai menantu pun jarang diizinkan masuk. Di sanalah ia menyimpan semua rahasianya. Malam ini, kata Clara musik dengan cepat, ayahku dan Pak Ruslan ada pertemuan darurat di lapangan golf di Sentul. Mereka tidak akan pulang. Musik. Kak Baskara sedang gila, seharian mengurung diri di kamar. Ini kesempatan kita. Kesempatan kita. Simpul Gilang. Clara menggambar musik denah villa itu. Ruang kerja Pak Suryo di lantai 2. Brankasnya ada di balik lukisan musik kuda lari. Kata sandinya. Tanya saya. Clara tertawa getir. Tanggal lahir Kak Baskara. 1208. Dia hanya peduli pada putra satu-satunya. Rencana pun disusun. Riana akan menunggu di mobil, memantau CCTV. Clara sudah menonaktifkan alarm sementara. Gilang akan berjaga di gerbang, siap memanggil bantuan. Dan saya sendiri yang akan masuk. Terlalu berbahaya, musik protes Gilang. Biar saya. Tidak, potong saya. Clara hanya percaya padaku. Aku harus melakukannya musik sendiri. Aku harus mengambil keadilan untuk anakku dengan tanganku sendiri. Malam itu, musik Jakarta diguyur hujan deras. Saya mengenakan pakaian serba hitam, topi, dan menyelinap masuk ke halaman musik villa Pak Suryo seperti bayangan. Clara sudah membukakan pintu samping untuk saya. Rumah itu besar tapi sunyi senyap. Saya berkomunikasi dengan Riana melalui musik earpiece kecil. Aku sudah di dalam, menuju lantai 2. Oke, aman. Clara bilang Baskara masih di kamarnya, musik suara Riana terdengar. Ruang kerja Pak Suryo. Pintu tidak dikunci. Saya masuk ke ruangan yang berbau cerutu dan kelicikan. Saya menemukan musik lukisan kuda. Menggesernya. Brankas itu muncul. Tangan saya sedikit gemetar. 1,2,0,8. Kelike. Brankas terbuka. Jantung saya berdebar kencang. Saya menyalakan senter mini dan melihatnya. Bukan hanya satu, tapi 3 buku catatan bersampul kulit hitam. Saya tidak bisa membawanya pergi. Musik. Jika Pak Suryo tahu bukunya hilang, ia akan segera melenyapkan semuanya. Saya harus memotret setiap halaman. Saya mengeluarkan kamera digital super kecil yang disiapkan Gilang. Musik. Kamera itu punya mode pemindai dokumen berkecepatan tinggi dan otomatis sinkron ke server cloud aman kami. Saya mulai membalik. Musik. Halaman demi halaman. Tanda tangan Pak Suryo. Tanda tangan Pak Ruslan. Angka-angka ratusan miliar. Transaksi-transaksi. Musik kotor. Semuanya ada di sini. Saat saya memotret buku terakhir, tangan saya terhenti. Di bawah tumpukan buku itu ada laci rahasia yang lebih kecil. Penasaran, saya membukanya. Di dalamnya bukan buku, hanya sebuah foto tua yang sudah menguning. Saya mengambilnya. Menyorotkan senter. Dunia saya serasa berhenti. Di dalam foto, musik Pak Suryo muda sedang tersenyum lebar. Dan wanita di sebelahnya, yang lengannya melingkar mesra di lengan Pak Suryo, juga tersenyum. Itu ibuku. Ibuku yang meninggal karena penyakit jantung 15 tahun lalu.
Bagaimana bisa? Ibuku dan Pak Suryo. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Kepala saya pusing, ribuan pertanyaan meledak. Ayah saya, Pak Suryo, ibuku. Apa hubungan mereka? Saya terpaku, memegang foto itu, lupa di mana saya berada, lupa misi saya. Dan saat itulah, saya membuat kesalahan. Kau menemukan apa sampai serius begitu, mantan istri? Sebuah suara serak berbau alkohol terdengar dari pintu. Saya terlonjak, nyaris menjatuhkan foto itu. Baskara Wijoyo. Ia berdiri di sana dengan piyama kusut, matanya merah. Ia tidak mabuk seperti kata Clara. Atau ia sudah sadar. Ia menatap saya seperti predator. Kau, beraninya kau masuk ke sini? Raungnya. Ia menerjang. Ia tidak melihat buku-buku di meja. Ia hanya melihat kamera di tangan saya. Masih main rekam-rekam? Hah? Sini. Ia menyambar tangan saya. Saya mencoba melawan. Kami musik bergulat. Riana. Gilang. Dia di sini, dia tahu. Teriak saya ke earpiece. Baskara lebih kuat. Ia berhasil merebut musik kamera itu, membantingnya ke lantai. Prak. Ia tidak berhenti. Ia mengambil kamera itu, menghantamkannya ke tepi meja. Ia mematahkan lensanya, mencabut kartu memorinya. Habis. Ia tertawa gila. Mematahkan kartu memori itu musik menjadi dua. Tidak ada bukti lagi. Habis. Saya terengah-engah. Mundur. Tangan saya masih menggenggam foto. Musik ibu. Saya menatapnya dan tersenyum. Senyum dingin. Kau terlambat. Baskara. Wajah gilanya membeku. Semua musik datanya sudah tersinkronisasi ke cloud 10 menit yang lalu. Wajahnya berubah dari menang menjadi kaget, lalu menjadi marah luar biasa. Ia tahu ia telah kalah telak. Ia kalah musik secara hukum, ia kalah secara finansial. Dan ketika terpojok, seekor binatang akan melancarkan musik gigitan terakhir. Gigitan beracun. Kau pikir kau menang? Geramnya mendekat. Kau pikir kau tahu segalanya? Bodoh. Ia melirik foto di tangan saya, lalu tertawa jahat. Oh, kau sudah lihat foto itu? Bagus, bagus sekali. Ini apa maksudnya? Saya mengangkat foto itu, musik suara saya bergetar. Apa? Baskara menyeringai. Mau tahu kebenaran yang mengerikan? Aku beritahu. Ia menunjuk foto itu. Ibumu dan ayahku. Mereka cinta pertama. Mereka saling mencintai. Kau bohong. Bohong? Lalu kau tahu kenapa ibumu mati? Penyakit jantung? Konyol. Teriaknya ke wajah saya. Ibumu bunuh diri. Dia bunuh diri. Dan kau tahu musik karena siapa? Karena bapakmu? Karena Pak Hartono yang terhormat itu. Jantung saya serasa diremas. Tidak mungkin. Bapakmu. Lanjut Baskara. Suaranya penuh kemenangan melihat saya menderita, telah berselingkuh. Perselingkuhan yang hebat. Dan kau tahu dengan siapa? Ia mendekat ke telinga saya, berbisik. Dengan ibunya si anjing Gilang itu, ibunya si pengacara yang membantumu. Saya terhuyung. Seluruh ruangan berputar. Gilang. Ibu Gilang. Masih tidak percaya? Baskara tertawa terbahak-bahak. Aku beritahu kau rahasia terakhir. Musik. Rahasia yang ayahku dan ayahmu kubur selama 30 tahun. Ia menunjuk ke arah pintu, tempat ia tahu Gilang sedang berlari. Si Gilang itu, dia adalah anak haram musik dari ayahmu. Dari Bapak Hartono. Dia itu saudara tirimu. Dasar bodoh. Sebuah petir menyambar musik di siang bolong. Gilang anak ayahku? Dia mendekatimu, raung Baskara. Musik bukan untuk balas dendam padaku. Dia mendekatimu untuk balas dendam pada ayahmu. Dia mau merebut Hartono Group. Kau hanya pion musik bodohnya saja. Hahaha, pintu ruangan didobrak. Tapi itu bukan Gilang. Baskara musik dalam kegilaannya telah mengunci pintu dari dalam. Ia menerjang saya, matanya menyala. Musik. Sekarang. Kau dan aku di sini. Aku akan tunjukkan padamu apa itu neraka. Ia menangkap musik saya, mendorong saya ke lantai. Saya melawan, tapi ia seperti kesetanan. Kirana. Musik suara Gilang meraung dari luar. Brak. Brak. Pintu kayu jati yang tebal itu didobrak. Polisi menyerbu masuk, diikuti oleh Gilang dan Riana. Mereka melihat saya sedang ditindih Baskara,
tangannya mencekik leher saya. Gilang tanpa bicara langsung maju, meninju musik wajah Baskara hingga terpelanting. Baskara Wijoyo, polisi segera membekuknya. Anda ditangkap musik atas tuduhan penyerangan, penganiayaan, dan penyekapan. Lepaskan aku. Raung Baskara meski sudah diborgol. Ia menatap musik saya, lalu menatap Gilang dengan gila. Mereka saudara. Mereka saudara. Mereka menipu kalian semua. Saya terduduk musik di lantai, gemetar. Saya tidak mendengar teriakan Baskara. Telinga saya hanya berdengung oleh kata-katanya. Gilang musik anak haram ayahku. Saya menatap Gilang. Ia sedang membantu saya berdiri, wajahnya penuh kekhawatiran. Tapi saya menatapnya. Mencari jejak ayah saya di matanya. Apakah ini kebenaran? Atau kebohongan kejam terakhir? Saat polisi menyeret Baskara pergi, saya melihat ke musik atas. Di tangga lantai 3, Clara Wijoyo berdiri, mengenakan jubah mandi sutra. Ia menatap pemandangan musik kacau di bawah, melihat kakaknya ditangkap, melihat saya hancur, dan di bibirnya musik tersungging senyum dingin yang puas. 3 bulan setelah malam mengerikan di villa keluarga musik Wijoyo, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya duduk di kursi penggugat, bukan sebagai istri terkhianati, melainkan sebagai perwakilan hukum Nusatek dan saksi kunci dalam kasus pidana. Di samping saya adalah Gilang, tenang dan kokoh sebagai pengacara saya. Sidang ini adalah babak final, merangkum semua kejahatan klan Wijoyo dan sekutunya. Di kursi terdakwa, Baskara Wijoyo, Pak Suryo, dan Pak Ruslan duduk berdampingan, tapi tidak lagi sebagai sekutu. Mereka saling menatap seperti musuh. Musik. Baskara kurus kering, matanya cekung. Kegilaan malam itu telah digantikan oleh ketakutan. Pak Suryo menua 10 tahun, punggungnya bungkuk. Pak Ruslan masih mencoba mempertahankan wajah dinginnya, musik, tapi tangannya yang terkepal erat menunjukkan ketegangannya. Semua berjalan sesuai rencana. Gilang musik sebagai jaksa penuntut. Peran disesuaikan untuk alur cerita, meskipun dalam sistem nyata berbeda. Memaparkan dakwaan yang tak terbantahkan. Pertama, bukti dari Dina. Si selingkuhan, musik untuk mendapatkan keringanan hukuman, memberikan seluruh rekaman suara, pesan asli, dan draft tanda tangan palsu yang disuruh Baskara untuk ia latih. Ia bersaksi dengan jelas di depan pengadilan. Bagaimana Baskara menyuruhnya menggelapkan dana perusahaan dan memalsukan kontrak paten musik Phoenix Nest. Berikutnya, bom terbesar. Seluruh 3 buku hitam asli. Foto-foto yang saya ambil malam itu digunakan oleh kejaksaan sebagai dasar untuk penggeledahan darurat, dan mereka berhasil menyita yang asli sebelum Pak Suryo sempat melenyapkannya. Musik. Setiap transaksi pencucian uang, setiap kesepakatan tanah kotor Pak Suryo dan Pak Ruslan dibongkar. Pak Irawan, pengkhianat Hartono Group, juga diseret, menghadapi tuduhan pelanggaran rahasia dagang dan membantu upaya pengambilalihan perusahaan. Dan terakhir, saya. Saya bersaksi tentang penipuan pernikahan, konspirasi perampasan aset oleh seluruh keluarga Wijoyo. Buktinya adalah rekaman suara dari grup Misi Agung Wijoyo. Saya juga menyerahkan rekam medis malam saya keguguran, disandingkan dengan bukti Baskara dan Dina berlibur di Maladewa. Seluruh ruang sidang hening. Saat Gilang sedang menyampaikan argumen penutupnya, Bu Siska yang duduk di kursi pengunjung tiba-tiba menjerit musik aneh. Ia memegangi dadanya, matanya melotot, lalu jatuh ke lantai. Stroke. Tepat di ruang sidang. Kekacauan terjadi, tapi sidang tidak berhenti. Ambulans membawanya pergi. Pak Suryo hanya melirik musik istrinya sekilas, lalu kembali menunduk. Sebuah keluarga yang benar-benar hancur. Majelis hakim bermusyawarah. Vonis pun dibacakan. Baskara Wijoyo, musik terbukti bersalah atas pemalsuan dokumen dan penipuan, divonis 20 tahun penjara. Secara perdata, Baskara harus mengembalikan penuh 300 miliar kepada Nusatek, musik ditambah 30 miliar ganti rugi imaterial kepada saya. Kontrak paten Phoenix Nest dinyatakan batal demi hukum. Pak Suryo dan Pak Ruslan, terbukti bersalah atas pencucian uang dan penggelapan pajak, divonis penjara di atas 15 tahun dan denda triliunan rupiah. Wijoyo Music Corporation secara resmi dinyatakan pilot. Saat polisi menggiring Baskara pergi, ia meronta menatap saya dengan permohonan terakhir. Kirana, aku mohon, maafkan aku. Katakan sesuatu, Kirana. Saya hanya berdiri diam. Gilang musik menghalangi di depan saya. Saya membuka ponsel, memutar sebuah rekaman suara.
Itu adalah rekaman pembicaraan Baskara dengan Pak Suryo 3 tahun lalu. Nikahi dia cuma karena uang. Tipe putri manja seperti dia, kalau sudah punya anak pasti jadi bodoh. Saya memutarnya cukup keras. Para jurnalis di sekitar mendengarnya. Kamera musik menyorotnya. Wajah Baskara pucat pasi. Ia tahu semuanya telah berakhir. Setelah sidang, saya ke rumah sakit. Musik. Ayah saya sudah pulih. Ia sudah keluar dari ICO. Pertanyaan tentang musik, Gilang masih menggantung. Saya duduk di samping ranjangnya, memberikan foto musik tua yang saya temukan di brankas Pak Suryo. Foto ibu saya dan Pak Suryo. Ayah menatap foto itu, tidak terkejut. Ia menghela napas. Ayah tahu kau akan bertanya. Suaranya masih lemah. Benar. Ibumu dan si Suryo itu cinta pertama waktu kuliah. Tapi Suryo saat itu sudah menunjukkan sifat liciknya, jadi ibumu putus dengannya, lalu bertemu ayah. Jadi cerita ibu bunuh diri itu bohong? Ayah saya menggenggam tangan saya, musik matanya tegas. Baskara mengarangnya untuk menghancurkan mentalmu. Ibumu meninggal karena penyakit jantung bawaan. Ia meninggal dalam pelukan ayah. Si Suryo itu, seumur hidupnya ia membenci ayah karena musik mengira ayah merebut ibumu. Itulah sebabnya ia mengincarmu. Hati saya lega. Tapi masih ada satu hal. Bagaimana dengan Gilang? Saya ragu. Baskara bilang, Gilang anak haram ayah dengan ibunya. Ayah saya tertawa, tawa kering. Ya Tuhan. Imajinasi anak itu liar sekali. Ibunya Gilang adalah wanita yang sangat baik. Ayah dan beliau sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Ayah membantu Gilang karena utang budi pada ayahnya, yang dihancurkan oleh si Suryo itu. Jadi, kata-kata paling beracun. Pukulan psikologis paling mengerikan dari Baskara malam itu. Semuanya adalah kebohongan. Kebohongan kejam yang dibuat hanya untuk membuat saya jatuh. Air mata saya mengalir, kali ini air mata kelegaan. 6 bulan kemudian. Sebuah pesta penghargaan musik mewah di Hotel Bintang 5. Saya, Kirana Putri, berdiri di panggung menerima penghargaan pengusaha wanita terbaik tahun ini, Nusatek. Musik dengan kesuksesan Phoenix Nest telah mendominasi pasar smart home. Kami musik juga secara resmi telah mengakuisisi sisa-sisa Wijoyo Corporation setelah pilot, merestrukturisasinya menjadi anak perusahaan. Dalam pidato saya mengumumkan pendirian Phoenix Foundation, sebuah yayasan musik yang membantu wanita memulai usaha setelah kehancuran rumah tangga. Di barisan penonton, ayah saya duduk, sehat, bertepuk tangan dengan bangga. Di sampingnya musik adalah Gilang. Kami telah melewati badai bersama. Musuh yang sama membawa kami bertemu, tetapi musik integritas dan pengertian yang membuat kami tetap bersama. Kami sekarang adalah pasangan. Setelah pesta, saat saya hendak pulang, musik seorang pria kurus menghampiri dengan ragu. Ia mengenakan seragam satpam yang lusuh, kurus dan dekil. Itu Baskara Wijoyo. Saya tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari penjara, mungkin pembebasan bersyarat atau semacamnya. Tapi ia musik tidak lagi penting. Ia menunduk, tidak berani menatap saya. Nona musik, Kirana. Saya dengar yayasan Nona membantu orang memulai usaha.